4261. Melaksanakan misi. Hahaha. Anda terlalu rendah hati. Merupakan suatu kehormatan bagi keluarga Ji atas kedatangan yang mulia Senggong. Ji Tianyao berkata sambil tersenyum. Lalu melirik Qin Chen dan tersenyum. Ini pasti talenta muda dari Heavenly World, bukan? Dia benar-benar pemuda yang luar biasa. Sangat mengesankan. Sangat mengesankan. Merasakan aura tingkat venerable yang memancar dari tubuh Qin Chen, Ji Tianyao tersenyum. Tampaknya Heavenly World telah melakukan investasi besar kali ini. Aura kehidupan pemuda itu terasa sangat segar dan muda, tanpa kesan kuno atau tua yang syarat pengalaman, menandakan dengan jelas bahwa dia adalah seorang ahli yang sangat muda. Berhasil menembus ranah venerable di usia semuda itu, bahkan di dalam keluarga Ji, mungkin hanya segelintir orang yang bisa menandinginya. Namun, semakin besar perhatian yang diberikan Yang Mulia Senggong pada hal ini, semakin senang pula Ji Tianyao. Setidaknya, hal itu menunjukkan bahwa pencarian menantu oleh keluarga Ji masih memiliki daya tarik besar di mata kekuatan-kekuatan utama ras manusia. Mari, silakan masuk. Ji Tianyao tidak menanyakan nama Qin Chen. Bagaimanapun juga, meskipun jenius seperti itu tergolong luar biasa, di mata Ji Tianyao, leluhur keluarga Ji, dia hanyalah anggota generasi muda. Yang Mulia Senggong melangkah masuk ke wilayah leluhur keluarga Ji dengan senyuman. Wilayah leluhur keluarga Ji sangat megah dan luas. Begitu memasukinya, seseorang bisa merasakan aura kekacauan primordial yang samar namun tertinggal di sana. Nak Qin Chen, pasti ada harta karun kekacauan di sini. Dilihat dari auranya, darah makhluk kekacauan kuno yang agung pasti mengalir di dalam tubuh orang-orang yang disebut anggota keluarga Ji ini. Naga leluhur primordial angkat bicara. Dia adalah makhluk primordial. Tentu saja, dia sangat akrab dengan aura makhluk-makhluk dari era kekacauan. Saat itu, Qin Chen dan rekannya telah dipandu masuk ke aula penerimaan tamu yang megah milik keluarga Ji. Begitu melangkah masuk, Qin Chen menyadari betapa luasnya aula tersebut. Terdapat area terbuka yang sangat lapang di bagian tengahnya. Saat itu, aula tersebut relatif sepi dan hanya diisi oleh anggota keluarga Ji. Ketua Aula Senggong, silakan lewat sini. Deretan kursi tersusun rapi di sisi kiri dan kanan aula, dengan barisan tambahan yang ditempatkan di belakangnya. Jelas sekali bahwa kursi baris depan di kedua sisi diperuntukkan bagi tokoh-tokoh berstatus tinggi, sementara kursi di bagian belakang ditujukan bagi individu dengan kedudukan lebih rendah, atau mungkin para pelayan. Tentu saja, Senggong dan Qin Chen langsung diarahkan ke kursi paling depan. Jika perwakilan dari Heavenly World tidak bisa duduk di baris depan, maka hampir tidak ada orang lain di antara faksi-faksi manusia yang bisa mengklaim tempat tersebut. Ji Tianyao, selaku kepala keluarga sekaligus leluhur keluarga Ji, segera mengajak Senggong berbincang santai. Setelah keduanya bertukar basa-basi yang tidak terlalu penting, Qin Chen tidak bisa lagi menahan rasa tidak sabarnya dan angkat bicara. Leluhur Ji Tianyao, bolehkah saya tahu, anggota keluarga Ji yang mana yang diajukan untuk aliansi pernikahan ini? Kapan kami bisa bertemu dengannya? Qin Chen merasa sangat cemas, karena yakin bahwa keluarga Ji berniat menawarkan Ji Ruyue untuk pernikahan tersebut. Wajar saja jika ia sulit mempertahankan sikap yang ramah. Mendengar perkataan Qin Chen, Ji Tianyao mengerutkan kening. Sementara ekspresi Ji Tianqi dan orang-orang lain di dekatnya berubah menjadi dingin. Meskipun mereka tentu mengagumi Qin Chen, yang telah mencapai tingkat venerable di usia yang begitu muda, di mata Ji Tianqi dan rekan-rekannya, Qin Chen hanyalah murid Senggong, bagian dari generasi muda. Saat seorang tetua sedang berbicara, apakah pantas bagi seorang junior untuk menyela? Melihat raut ketidaksenangan di wajah Ji Tianyao, Heavenly Venerate Senggong segera tersenyum dan berkata, "Mohon maaf, leluhur Tianyao. Ini adalah murid saya dari Heavenly World yang bernama Qin Chen. Mendengar kabar bahwa keluarga Ji mengadakan kompetisi bela diri untuk pernikahan, yah, karena masih muda, wajar saja jika dia sedikit terlalu bersemangat." Qin Chen. Begitu nama itu disebut, ekspresi Ji Tianyao, Ji Tianqi, dan orang-orang lain yang hadir langsung berubah. Kilatan keterkejutan tampak jelas di kedalaman mata mereka. Meskipun mereka tidak mencari tahu secara rinci mengenai sosok suami yang pernah dibicarakan Ji Wuxue, suami Ruyue, mereka pada umumnya tahu bahwa pria itu adalah seorang putra suci dari Heavenly World bernama Qin Chen. Mungkinkah pemuda yang berdiri tepat di hadapan mereka inilah orangnya? Ji Tianyao dan Ji Tianqi adalah orang-orang yang sangat cerdik. Meski sempat terkejut, mereka segera menguasai diri dalam sekejap. Namun, bagaimana mungkin perubahan ekspresi mereka luput dari pengamatan Qin Chen? Ada sesuatu yang tidak beres.
Qin Chen merasakan firasat buruk yang tiba-tiba. Apakah orang yang hendak dinikahkan oleh keluarga Ji melalui kompetisi bela diri ini sebenarnya adalah Ru Yue? Dan apakah mereka mengetahui hubungan antara dirinya dan Ru Yue? Jika tidak, bagaimana mungkin menjelaskan kilatan keterkejutan di mata mereka tadi? Leluhur Tianyao, bolehkah saya tahu, anggota keluarga Ji yang mana sebenarnya yang menjadi subjek kompetisi bela diri untuk mencari pasangan hari ini? Saya sendiri cukup penasaran. Mengapa tidak membawanya keluar agar kami bisa melihatnya? Leluhur Tianyao. Heavenly Venerate Sengong, yang bersikap seolah-olah tidak menyadari keanehan apapun, terus berbicara sambil tersenyum. Haha, tentu saja. Ji Tianyao tersenyum dan melirik ke arah Ji Tianqi. Tianqi, bawa Sinyi keluar. Baik, Ji Tianqi mengangguk lalu berbalik untuk pergi. Sinyi, Qin Chen tertegun dan menatap Ji Tianyao dengan penuh kecurigaan. Mungkinkah orang yang terlibat dalam kompetisi bela diri untuk mencari pasangan itu bukanlah Ru Yue? Saat ia sedang memikirkan hal itu, Ji Tianqi muncul dari bagian dalam kediaman bersama seorang wanita yang sangat cantik jelita. Wanita itu memiliki sosok yang anggun dan aura yang luar biasa. Bibirnya merah merona, jemarinya ramping dan halus, serta ia memancarkan aura samar kekacauan purba primordial chaos yang memberinya pesona kuno yang unik. Ini adalah putriku, Ji Sinyi, sosok yang menjadi alasan klan Ji kami mengadakan kompetisi bela diri untuk memilih suami ini, ujar Ji Tianqi sambil tersenyum. Ji Sinyi memberikan penghormatan kepada Tuan Sengong Tianzun. Ji Sinyi segera melangkah maju dan membungkuk hormat kepada Sengong Tianzun. Bukan Ru Yue, Qin Chen tertegun. Selama ini dia mengira kompetisi itu diadakan demi Ru Yue, anggapan yang memicu rasa permusuhan mendalam terhadap klan Ji. Namun ternyata, sosok yang dicarikan pasangan itu sama sekali bukan Ru Yue. Apakah dia keliru? Apakah dia terlalu gegabah dalam mengambil kesimpulan? Qin Chen merasa geli sekaligus kesal. Dia mendongak dan beradu pandang dengan Ji Sinyi, yang ternyata juga sedang menatapnya. Meski tampak sedang menilainya dengan senyum tenang, jauh di dalam sorot matanya tersirat rasa penasaran, dan sedikit nada meremehkan. Walaupun penyamaran Ji Sinyi sangat sempurna, bagaimana mungkin hal itu bisa mengelabui Qin Chen? Sorot matanya itu. Batin Qin Chen bertanya-tanya. Apakah wanita ini mengenalnya? Mengapa dia menunjukkan ekspresi seperti itu begitu melihatnya? Menghubungkan hal itu dengan raut wajah terkejut yang sebelumnya diperlihatkan oleh Ji Tianyao dan yang lainnya, Qin Chen tiba-tiba menyadari sesuatu. Keluarga Ji kemungkinan besar tahu siapa dirinya, dan mereka pasti sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Namun, apa yang mungkin disembunyikan keluarga Ji darinya? Qin Chen merasa waspada. Karena tidak sabar meladeni basa-basi kosong, dia segera menangkupkan tangan sebagai tanda hormat dan berkata, Leluhur Ji Tianyao, kepala klan Ji Tianqi, saya mendengar bahwa Ji Ru Yue dan Ji Wuxue, yang merupakan anggota Heavenly Work, berasal dari klan Ji Anda. Kini setelah Tuan Sengong Tianzun tiba, mengapa sosok Ji Ru Yue dan Ji Wuxue tidak terlihat? Ji Tianyao dan Ji Tianqi saling berpandangan sebelum tersenyum. Jadi, Anda mengenal Wuxue dan Ru Yue? Benar. Mereka adalah murid dari klan Ji kami dan baru saja kembali ke sini belum lama ini. Sayangnya, kebetulan sekali mereka sedang menjalankan misi dan tidak berada di kediaman saat ini. Jika tidak, mana mungkin kami tidak meminta mereka keluar untuk menyambut Anda berdua. Sedang pergi menjalankan misi. Qin Chen mengerutkan kening dan kembali menangkupkan kedua tangannya. Saya memohon agar leluhur Ji Tianyao memanggil mereka kembali supaya saya bisa menemui mereka. Sejujurnya, Ji Ru Yue adalah istri saya dan Ji Wuxue adalah sahabat saya. Alasan utama saya datang ke sini adalah demi mereka. Bab 4262, menyusup diam-diam ke klan Ji. Ji Ru Yue adalah istrimu. Ji Tianqi mengerutkan kening dan berkata dengan nada datar. Bagaimana mungkin aku belum pernah mendengar kabar bahwa Ji Ru Yue, anggota klan Jiku, memiliki suami sepertimu. Ru Yue dan aku tidak bertemu di dalam klan Ji. Wajar saja jika ketua klan Ji belum pernah mendengarnya. Qin Chen menjawab dengan tenang. Ji Tianqi mengangguk. Begitu rupanya. Namun, sayangnya Ru Yue dan Wuxue tidak bisa datang ke sini kali ini. Saat ini mereka tidak sedang menjalankan misi di alam kuno. Mereka telah meninggalkan alam tersebut dan pergi ke tempat lain. Tidak berada di alam kuno. Lalu, di mana mereka? Keraguan Qin Chen semakin besar. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Di mana baik Ru Yue maupun Wuxue sama-sama tidak ada di tempat. Sayangnya, aku tidak bisa mengungkapkannya. Itu adalah masalah rahasia klan Ji. Jadi kuharap kau bisa memahaminya. Ji Tianqi berkata dengan nada datar. Kalau begitu,
Kepala Aula Senggong, kunjunganmu kali ini bukan untuk menghadiri kompetisi bela diri demi pernikahan di klan Ji kami. Ji Tianyao juga menatap Senggong Tianzun dengan senyum tipis. Senggong Tianzun balas tersenyum. Tidak sepenuhnya begitu. Kompetisi bela diri demi pernikahan klan Ji adalah peristiwa besar. Aku memang datang untuk menyampaikan ucapan selamat. Hehe, terima kasih banyak. Ji Tianyao menyipitkan matanya. Leluhur. Saat itu juga, seorang murid keluarga Ji datang melapor. Para ahli dari faksi manusia lainnya telah tiba dan sedang menunggu di luar gerbang. Ji Tianyao segera menangkupkan tangan memberi hormat. Kepala Aula Senggong, mohon maaf karena aku harus pamit sekarang. Jika Anda membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk memerintahkan murid-murid keluarga Ji. Kami pasti akan memastikan Anda dilayani dengan baik. Tianqi, sini, ikutlah denganku untuk menyambut teman-teman kita yang lain. Dimengerti. Setelah berkata demikian, Ji Tianyao pun pamit. Dia dan rombongannya meninggalkan aula utama keluarga Ji lalu menuju gerbang utama untuk menyambut para tamu. Tuan Senggong, ada yang tidak beres dengan keluarga Ji. Begitu mereka beranjak pergi, Qin Chen berbicara dengan nada serius. Ruyue dan Wuxue adalah talenta luar biasa dari keluarga Ji dan keduanya telah mencapai tingkat venerable. Misi macam apa yang mengharuskan mereka berdua pergi bersama? Dan anehnya, tak satu pun dari mereka berada di kediaman keluarga Ji saat ini. Ekspresi Qin Chen tampak suram. Meskipun dia tidak tahu persis apa yang terjadi pada Wuxue dan Ruyue, dia merasakan ada sesuatu yang janggal. Itu adalah intuisi yang sangat ia percayai. Aku juga sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh keluarga Ji. Ujar Kepala Aula Senggong sambil menyipitkan mata. Kepala Aula, jika kita hanya diam di sini, keluarga Ji tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Kurasa aku harus mencari cara untuk menyelidiki masalah ini sendiri. Setelah berkata demikian, Qin Chen bangkit berdiri, bersiap untuk pergi. Rasa gelisah terus mengganggunya, dan dia siap mengambil tindakan tegas demi mengungkap kebenaran. Ini adalah wilayah leluhur klan Ji. Tempat ini pasti penuh dengan bahaya. Tidakkah kau takut terjebak di dalamnya? Master Surgawi Senggong tersenyum. Tidak masalah, aku punya caranya. Silakan saja. Tidak apa-apa. Jika terjadi sesuatu, aku akan mendukungmu. Ujar Master Surgawi Senggong sambil tersenyum. Qin Chen mengangguk, berdiri, lalu melangkah menuju bagian dalam wilayah leluhur klan Ji. Tuan, Anda hendak kemana? Begitu Qin Chen meninggalkan aula besar yang terletak di dekat lapangan terbuka itu, dua murid klan Ji segera melangkah maju. Area di depan sana adalah wilayah leluhur klan Ji. Kami mohon Anda tidak memasukinya sembarangan. Oh, aku hanya penasaran dengan klan-klan kuno dari alam kuno. Jadi aku masuk tanpa berpikir panjang. Qin Chen tersenyum dan berkata, aku akan kembali sekarang. Tiba-tiba, Qin Chen menoleh dengan terkejut ke arah bagian terdalam dari tanah leluhur klan Ji. Kedua murid itu terperanjat dan buru-buru menoleh untuk melihat. Namun saat berikutnya, gelombang energi jiwa yang dahsyat seketika membanjiri pikiran mereka. Meskipun kedua penjaga itu sendiri adalah seorang venerable, akibat hantaman energi jiwa tersebut, pandangan mereka menjadi kabur serta kepala mereka terasa pening dan berat. Saat mereka sadar kembali, Qin Chen sudah menghilang. Kemana anak itu pergi? Entahlah, padahal dia baru saja ada di sini. Apa dia sudah kembali? Kedua venerable itu tampak bingung. Mereka menggaruk kepala. Benar-benar keheranan. Anak ini benar-benar tegas dalam tindakannya. Dia mulai menunjukkan sedikit gaya yang mirip denganku. Di kejauhan, Divine Artisan Heavenly Venerate, Senggong Tianzun, mengamati semuanya sambil tersenyum. Lalu menepuk meja. Hei, kemarilah dan tuangkan teh untukku. Di bagian terdalam tanah leluhur keluarga Ji, Qin Chen dengan cepat melangkah masuk. Bocah Qin, tempat ini luar biasa. Begitu memasuki wilayah keluarga Ji, Primordial Ancestral Dragon merasakan keadaan sekitarnya. Matanya berbinar. Pasti ada sesuatu yang bagus tersembunyi di bagian belakang area ini. Aura itu, milik entitas kelahiran Chaos yang kekuatannya tidak kalah dari kita. Primordial Ancestral Dragon dan Blood River Saint Ancestor menjadi bersemangat. Pada tingkat kultivasi mereka, pemulihan tentu saja sulit dilakukan. Namun, berkat kekuatan penciptaan dan penyerapan energi dari Heavenly Venerate Clan Ancient Space Beast, baik Primordial Ancestral Dragon maupun Blood River Saint Ancestor telah pulih secara signifikan. Bocah Qin, ayo, cepatlah pergi ke bagian belakang wilayah keluarga Ji. Primordial Ancestral Dragon mendesak dengan penuh semangat. Kita datang ke sini untuk mencari Ruyue dan Wuxue.
Jangan bertindak sembarangan. Qin Chen menegur dengan suara rendah dan melesat lebih jauh ke dalam wilayah keluarga Ji. Untaian aura kacau menyelimuti sekeliling, saling menjalin membentuk formasi agung nan luas yang tersembunyi dan melingkupi seluruh area tersebut. Selain itu, banyak ahli sedang berpatroli dan bergerak di sana-sini. Hari itu adalah hari yang sangat penting bagi keluarga Ji. Jadi wajar saja jika mereka harus waspada dan cermat untuk mencegah segala insiden yang tidak diinginkan. Dengan adanya formasi semesta kekacauan Asteris Chaos Universal Array, dan pertahanan yang begitu tangguh, orang biasa, bahkan para ahli tingkat Heavenly Venerate sekalipun, mustahil bisa menyusup masuk tanpa langsung terdeteksi. Namun, Qin Chen berbeda. Setelah menyerap asal-usul kekacauan Asteris Origin of Chaos Asteris, ia adalah sosok tangguh yang mengolah kekuatan kekacauan itu sendiri. Terlebih lagi, ia ditemani oleh naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah. Makhluk-makhluk primordial yang lahir dari kekacauan. Tentu saja, formasi semesta kekacauan yang biasa itu bukanlah penghalang baginya. Bergerak dengan sangat hati-hati dan menghindari banyak ahli, Qin Chen menyusup jauh ke dalam wilayah leluhur keluarga Ji. Asteris Wus. Asteris dengan kilatan ruang, Qin Chen menyembunyikan dirinya di dalam celah ruang tersembunyi jauh di dalam wilayah tersebut. Secara bersamaan, kekuatan penciptaan yang tak terlihat memusat di antara kedua alisnya. Disertai dengungan rendah, mata penciptaan seketika terbuka. Wilayah leluhur keluarga Ji sangat luas dan penuh misteri, serta dipenuhi oleh banyak ahli yang kuat. Karena tidak mengenal medan tersebut, Qin Chen tidak bisa sekadar mencari secara acak. Dalam keadaan normal, ia mungkin terpaksa mengambil risiko dengan menangkap anggota keluarga Ji untuk diinterogasi, sebuah tindakan yang akan dengan mudah mengungkap keberadaannya. Namun kini, ia memiliki mata penciptaan yang memungkinkannya melihat petunjuk-petunjuk yang seharusnya tetap tersembunyi. Asteris dengung. Asteris saat mata penciptaan terbuka. Pandangan Qin Chen menyapu seluruh wilayah keluarga Ji. Aliran hukum Great Dao bergejolak di angkasa. Keluarga Ji memiliki banyak ahli. Begitu mata penciptaan aktif, Qin Chen segera mendeteksi beberapa aura Great Dao yang kuat, tanda-tanda keberadaan ahli tingkat Heavenly Venerate Asteris. Qin Chen mencatat lokasi-lokasi tersebut dalam diam. Memutuskan untuk tidak menerobos masuk ke sana secara gegabah. Ia kemudian mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Namun saat ia menatap ke arah pintu masuk wilayah leluhur keluarga Ji, ia tak kuasa menahan napas karena terkejut. Di pintu masuk kawasan leluhur keluarga Ji, gelombang kekuatan Dao Agung yang mengerikan melesat ke angkasa. Jumlahnya begitu banyak, berkerumun rapat dan bergolak bagaikan samudera luas, hingga memenuhi seluruh pandangan mata. Sebenarnya, berapa banyak ahli tingkat yang mulia surgawi yang telah tiba? Qin Chen seketika menyadari bahwa aura Dao Agung tersebut kemungkinan besar berasal dari para ahli berbagai faksi manusia yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri demi memperebutkan pernikahan dengan anggota keluarga Ji. Namun, jumlah ahli yang datang sungguh mencengangkan. Bab 4263, Kekuatan Api Yin. Setelah diperiksa lebih saksama, Qin Chen tetap tidak dapat mendeteksi Great Dao milik Ji Wuxue dan Ji Ruyue. Dia melanjutkan penelusurannya, mengalihkan pandangan ke arah bagian belakang kediaman keluarga Ji. Apa itu? Mata Qin Chen membelalak. Dia melihat aura yang sangat jahat dan menyeramkan memancar dari area belakang kediaman keluarga Ji. Aura itu tampak terbentuk dari nyala api, namun memancarkan hawa dingin yang menusuk serta kegelapan pekat. Sekadar menatapnya dengan Eye of Creation miliknya membuat jiwanya terasa seolah-olah dihantam oleh kekuatan yang dahsyat dan mengerikan. Rasanya seperti terperosok ke dalam ruang penyimpanan es. Aura macam apa ini? Energi jiwa, atau sejenis api dengan atribut yin? Qin Chen terperangah. Ini adalah kali pertama Eye of Creation miliknya menyingkapkan sesuatu yang bukan merupakan hukum Great Dao Asteris. Entitas ini menyelimuti seluruh bagian belakang kediaman keluarga Ji layaknya awan iblis, melingkupi segalanya. Sifatnya begitu samar dan sulit ditangkap hingga Qin Chen sempat melewatkannya. Hanya dengan memusatkan seluruh kekuatan Eye of Creation Asteris, dia bisa melihat sekilas wujud aslinya. Tunggu sebentar, di dalam aura api dingin yang jahat itu, sepertinya ada sesuatu yang lain. Qin Chen mengerahkan kekuatan penciptaan hingga batas maksimal, mempertajam kemampuan Eye of Creation Asteris. Tiba-tiba, pandangannya menajam. Benar saja, di tengah kabut yang menyerupai awan iblis itu, dia bisa melihat samar-samar lingkaran cahaya berwarna-warni. Lingkaran cahaya itu menyerupai pedang tajam atau bulu-bulu berbentuk pedang, berkilauan dengan beragam warna dan muncul hilang secara bergantian. Benda itu tampak seperti semacam entitas hidup.
yang terbungkus dan tersegel di dalam aura dingin yang tak bertepi itu. Terlebih lagi, Qin Chen samar-samar merasakan manifestasi kekuatan hukum Great Dao Asteris. Namun, kekuatan Great Dao ini jauh lebih lemah dibandingkan aura api dunia bawah ataupun bulu-bulu berwarna-warni tadi. Cahayanya berkedip samar, hampir sepenuhnya tertutup dan mustahil untuk dikenali dengan jelas. Mungkinkah keluarga Ji menyembunyikan seorang ahli tiada taraf di tempat ini? Atau mungkin sebuah harta karun yang luar biasa? Qin Chen mengerutkan kening. Aura ini sangat mengerikan. Jauh melampaui aura seorang Heavenly Venerate. Meskipun aura itu disembunyikan dengan sangat rapat, Qin Chen sempat menangkap sekilas keberadaannya, yang memicu kewaspadaannya. Qin Chen mengalihkan pandangannya dan melanjutkan pencarian. Namun sekeras apapun ia menyelidiki, ia tidak dapat menemukan jejak Ji Wuxue ataupun Ji Ruyue. Asteris penggunaan Eye of Creation menguras banyak tenaga. Qin Chen baru menarik kembali kemampuannya saat ia mulai merasa pusing. Mungkinkah Wuxue dan Ruyue benar-benar tidak berada di keluarga Ji? Ia telah mencari dengan segenap kemampuannya, namun tidak mendeteksi energi Great Dao yang menyerupai milik mereka. Ia hanya bisa menghela napas. Tampaknya Ruyue dan Wuxue memang tidak berada di wilayah keluarga Ji. Meski begitu, bahkan jika mereka berdua tidak ada di sini, pasti ada sesuatu yang tidak beres. Mari kita kembali untuk saat ini. Asteris Wash. Asteris. Dengan kilatan sosoknya, Qin Chen segera beranjak kembali. Pada saat itu, aula utama keluarga Ji sudah dipenuhi dengan kesibukan. Perwakilan dari berbagai faksi berdatangan satu demi satu. Barisan depan tentu saja ditempati oleh faksi-faksi manusia terkemuka, seperti Stargate Palace, Heavenly World, Dayu Divine Mountain, Void God Hall, dan Kunpeng Valley, sementara faksi-faksi seperti Tongtian City duduk di barisan belakang. Faksi-faksi besar ini memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Bahkan di antara mereka yang didukung oleh Heavenly Venerate, terdapat perbedaan status dan pengaruh yang sangat besar. Di antara semuanya, Heavenly Venerate Sengong dari Heavenly World tak diragukan lagi merupakan sosok yang paling banyak dicari. Perwakilan dari berbagai faksi melangkah maju untuk berbincang dengan Heavenly Venerate Sengong. Semuanya menunjukkan sikap hormat. Alasannya sederhana. Heavenly World mengendalikan pasokan artefak bermutu tinggi bagi banyak faksi terkemuka umat manusia. Menyaksikan pemandangan ini dari sisi ruangan, pihak-pihak seperti Stargate Palace merasa agak tidak senang. Bagaimanapun juga, sebagai faksi manusia papan atas yang didukung oleh Heavenly Venerate, tidak ada satupun yang bersedia kalah pamor dari yang lain. Ada apa? Apakah penguasa Istana Dewa Bintang merasa keberatan dengan Heavenly World? Di sampingnya, penguasa Gunung Dewa Dayu berbicara sambil tersenyum. Apakah kau benar-benar memandangnya dengan baik? Penguasa Istana Dewa Bintang mendengus sinis. Dari segi status, dulu sekali, Heavenly Venerate Divine Artisan itu hanyalah seorang bocah penjaga api bagi leluhur tua dari bengkel kriya Craftsmanship Workshop. Dia hanya menjadi kepala aula Heavenly World, dan seorang Heavenly Venerate, dengan mewarisi aset-aset bengkel tersebut. Jika bicara soal bakat dan kekuatan sejati, bagaimana mungkin orang seperti itu bisa dibandingkan dengan kita? Terlepas dari itu, Heavenly World selalu menggunakan warisan bengkel kriya lama untuk menekan Istana Dewa Bintang kita. Mereka lupa bahwa jika aku yang mendapatkan warisan sebesar itu saat itu, aku pasti sudah lama menembus ranah Supreme. Aku tentu tidak akan seperti Heavenly Venerate Divine Artisan ini, yang terjebak di tahap Heavenly Venerate selama bertahun-tahun tanpa mampu melakukan terobosan terakhir itu. Dan mengenai harta karun yang diperoleh dari ras manusia, Heavenly World kemungkinan besar memiliki jumlah yang berkali-kali lipat lebih banyak daripada kita. Bukan? Penguasa Istana Dewa Bintang mencibir. Sebagai sesama faksi tingkat atas yang dipimpin oleh para Heavenly Venerate, penguasaan Heavenly World atas sumber daya yang begitu besar tentu saja memicu rasa iri dan kebencian di kalangan kekuatan lain, seperti Istana Dewa Bintang dan Gunung Dewa Great Universe. Mereka semua adalah faksi tingkat atas yang memiliki potensi untuk melahirkan seorang Supreme dari ras manusia. Wajar saja jika mereka saling bersaing dan bertentangan satu sama lain. Apa boleh buat? Heavenly Venerate Divine Artisan itu berhasil mengambil hati Supreme Xiao Yao. Dia sedang berada di puncak kejayaannya saat ini. Penguasa Gunung Dewa Great Universe tersenyum. Meskipun tatapan matanya menyiratkan rasa remeh. Kurasa ini semua hanyalah masalah takdir. Keduanya berbincang secara diam-diam, dengan tatapan mata yang dingin. Namun, karena kedatangan mereka bertujuan untuk aliansi pernikahan dengan keluarga Ji, mereka tidak berlarut-larut membahas masalah tersebut. Meski begitu, melihat Heavenly Venerate Divine Artisan datang sendirian membuat mereka sedikit heran.
Semua orang datang untuk mengikuti kompetisi bela diri demi memperebutkan posisi pasangan. Jadi mengapa Yang Mulia Surgawi Divine Artisan datang seorang diri? Sementara itu, Ji Tianyao dan Ji Tianqi dari keluarga Ji mengamati kedatangan berbagai faksi yang terus bertambah. Namun, ketika tidak ada satupun faksi tingkat Supreme yang muncul hingga saat-saat terakhir, raut wajah mereka sedikit meredup. Leluhur, semua faksi manusia yang kita undang telah tiba. Seorang murid keluarga Ji melangkah maju dan berbicara dengan penuh hormat. Ji Tianyao melambaikan tangan, mengisyaratkan murid itu untuk pergi. Namun ekspresinya sendiri tetap muram. Awalnya, ia berharap bahwa berkat reputasi keluarga Ji dan daya tarik mereka sebagai klan kuno dari alam kuno, satu atau dua faksi tingkat Supreme mungkin akan hadir. Bagaimanapun, di alam kuno, hanya faksi tingkat Supreme yang mampu menandingi keluarga Xiao. Namun, kenyataan mengecewakan harus mereka hadapi. Tidak ada satupun faksi Supreme yang datang. Sebuah fakta yang membuat Ji Tianyao, yang sebelumnya menaruh harapan besar, hanya bisa menggelengkan kepala. Kesenjangan antar faksi sangatlah besar. Kekuatan-kekuatan besar memiliki tingkatan tersendiri. Sebagai contoh, faksi tingkat puncak Heavenly Venerate seperti Istana Dewa Bintang, Stargate Palace, berada pada level yang berbeda dibandingkan faksi tingkat Heavenly Venerate biasa seperti kota Tongtian. Perhatikanlah hal ini. Di antara faksi-faksi yang dipimpin oleh sosok tingkat Venerable, Yang Mulia Surgawi Divine Work dari faksi Heavenly Work berani menegur Venerable yang menjaga pintu masuk alam kuno. Sedangkan faksi tingkat Heavenly Venerate biasa, seperti kota Tongtian, tidak akan berani bertindak sedikit pun dalam situasi semacam itu. Di permukaan, mereka mungkin tampak serupa. Namun kenyataannya, jurang pemisah di antara mereka sangatlah lebar. Ji Tianyao sempat meyakini bahwa dengan memanfaatkan status keluarga Ji sebagai faksi tingkat Heavenly Venerate papan atas sekaligus klan kuno dari alam kuno, mereka mungkin bisa menarik minat satu atau dua faksi Supreme. Jika mereka berhasil menjalin aliansi pernikahan dengan faksi Supreme, mereka tidak perlu lagi khawatir akan ancaman keluarga Xiao. Namun siapa sangka, Ji Tianqi menggelengkan kepala seraya menghela napas. Leluhur, tampaknya kini kita tidak punya pilihan selain memilih pasangan dari faksi-faksi seperti Heavenly Work, Istana Dewa Bintang, atau Gunung Dewa Dayu. Ji Tianyao pun mengangguk, itu satu-satunya pilihan. Namun, karena kita sudah menetapkan Ji Ruyue untuk diserahkan kepada keluarga Xiao, Heavenly Work kemungkinan besar akan. Bab 4264. Sayembara bela diri untuk pernikahan dimulai. Tidak harus dari Heavenly Work, meskipun Heavenly Work adalah pilihan terbaik. Tidak masalah jika bukan mereka. Faksi seperti Stargate Palace pun bisa diterima. Namun, menurutku, meskipun Qin Chen adalah suami Ji Ruyue, ku dengar wanita itu hanya berasal dari alam yang lebih rendah. Kemungkinan besar Qin Chen hanyalah suami yang ditemuinya saat masih di alam rendah itu. Seberapa dalam sebenarnya ikatan kasih sayang di antara mereka? Ji Tianqi tersenyum dan berkata, siapa yang tahu? Mungkin saja dalam sayembara bela diri untuk pernikahan ini, dia justru akan tertarik pada Sinyi. Mari kita harap begitu. Ji Tianyao mengangguk. Pada tingkat kultivasi mereka, wanita dan pasangan dianggap tak lebih dari sekadar pakaian, hal-hal yang tidak terlalu penting bagi mereka. Kekuatan adalah satu-satunya hal yang sungguh-sungguh mereka kejar. Saat keduanya berbincang, mereka melirik ke arah tempat duduk Heavenly Venerate Sengong. Melihat aliran orang yang tiada henti dari berbagai faksi besar datang untuk memberi salam kepadanya, mereka mau tak mau merasa kagum dengan luasnya jaringan koneksi Heavenly Work. Pada saat yang sama, mereka merasakan sedikit kegelisahan terkait keputusan mereka untuk menyerahkan Ji Ruyue kepada keluarga Xiao. Hal ini, pastinya tidak akan ada masalah, kan? Mengapa Qin Chen belum juga menampakkan diri setelah sekian lama? Ji Tianyao tiba-tiba mengernyit dan berkomentar. Ji Tianqi bertanya dengan bingung. Qin Chen tidak terlihat sejak kita tiba. Aku akan menyuruh bawahan untuk mencari tahu. Ji Tianqi mengangkat tangannya, segera memanggil seorang murid yang sedang berjaga di lokasi acara untuk menanyakan hal tersebut. Saat berbicara, ekspresi Ji Tianqi menjadi gelap, dan dia memaki dengan marah. Orang itu sudah menghilang begitu lama. Mengapa kalian belum pergi mencarinya? Sekumpulan sampah tak berguna. Ji Tianyao mengernyit dan bertanya, ada apa? Leluhur, bawahanku melaporkan bahwa Qin Chen pergi tepat setelah kita. Dia mencoba menuju ke area belakang kediaman keluarga Ji. Namun setelah dicegat, dia menghilang dalam sekejap mata sebelum ada yang sempat bereaksi. Keringat dingin seketika membasahi dahi Ji Tianqi. Wajah Ji Tianyao menjadi kelam.
Menghilang. Bagaimana mungkin seseorang bisa lenyap begitu saja tanpa jejak? Jangan-jangan dia menyusup ke area terlarang di bagian belakang kediaman kita. Seharusnya itu tidak mungkin. Bukan. Kediaman kita dilindungi oleh formasi agung klan kuno di segala penjuru. Jika dia mencoba menyusup, dia pasti sudah terdeteksi seketika. Dan anggota klan pasti sudah datang melapor sekarang. Tidak. Segera keluarkan perintah agar anggota klan melakukan pencarian menyeluruh. Jitianyao berbicara dengan tegas. Diam-diam dia merasa cemas. Karena Jiru Yue dan Ji Wuxue sedang ditahan di gunung penjara yang terletak di bagian belakang kediaman. Setelah mengeluarkan perintah, Jitianyao dan Jitianqi segera menghampiri Sengong Tianzun. Sambil tersenyum, mereka bertanya, "Penguasa Istana Sengong, kompetisi bela diri keluarga kami untuk aliansi pernikahan akan segera dimulai. Bolehkah kami tahu kemana perginya pendekar muda Qin Chen dari istanamu? Mengapa dia tidak terlihat cukup lama?" Qin Chen. Saat nama itu disebut, di dekat situ, penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Ilahi Dayu menyipitkan mata. Tatapan mereka memancarkan niat membunuh yang dingin dan menusuk. Sosok yang dibawa oleh Heavenly Work untuk aliansi pernikahan itu tak lain adalah Qin Chen. Keduanya saling bertukar pandang. Mata mereka berkilat dengan hawa dingin yang mematikan. Mereka sangat mengenal nama Qin Chen. Dulu, ketika zona terlarang Paviliun Pedang Penembus Langit di alam surga ras manusia terbuka, mereka telah mengirimkan para venerable dari faksi masing-masing. Namun, para venerable itu lenyap tanpa jejak, sementara hanya Qin Chen seorang yang berhasil keluar hidup-hidup dari zona terlarang tersebut. Itu hanyalah apa yang diketahui publik, secara diam-diam. Avatar milik penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Ilahi Dayu juga telah dihancurkan di dalam zona terlarang yang sama. Belakangan, baik Istana Dewa Bintang, Stargate Palace maupun Gunung Ilahi Dayu, Dayu Divine Mountain, telah mengirimkan para venerable ke prefektur Guanghan di alam surga timur untuk melacak Qin Chen. Namun para venerable itu justru menghilang tanpa jejak. Terkait informasi mengenai Qin Chen, penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Ilahi Dayu mengetahui jauh lebih banyak daripada para Heavenly Venerate yang hadir di sana. Jadi, bocah ini ternyata datang ke sini juga. Tatapan dingin dan tajam memancar dari mata mereka. Ini benar-benar pertemuan antara musuh bebuyutan. Celestial Master Sengong tersenyum dan berkata, "Hehe, Qin Chen dari Heavenly Worku mungkin hanya sedang berjalan-jalan sebentar. Mengenai kemana tepatnya dia pergi. Bahkan aku, sebagai kepala aulanya, tidak sepenuhnya yakin. Dia mungkin berada di suatu tempat di dekat aula utama ini." Di dekat aula utama, Jitianqi menyipitkan mata dan berkata, "Orang-orang yang kukirim untuk mencarinya tidak bisa menemukan jejaknya sama sekali." Celestial Master Sengong, aku sudah memperjelas hal ini. Ji Wuxue dan Jiru Yue sedang menjalankan misi. Sekarang karena kompetisi bela diri untuk aliansi pernikahan akan segera dimulai, mungkin Anda bisa memanggil Qin Chen kembali. Apakah ketua klan Ji ingin membicarakan sesuatu denganku? Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara tawa kecil. Saat menoleh, mereka melihat Qin Chen berdiri di belakang mereka sambil tersenyum. Tampak ramah dan santai. "Tadi aku merasa bosan. Jadi aku berjalan-jalan sebentar. Klan Ji benar-benar layak menyandang reputasi sebagai klan kuno dari alam kuno. Kediaman kalian sungguh megah." Qin Chen tersenyum dan bertanya, "Aku tidak membuat masalah bagi ketua klan Ji, kan?" "Oh, tidak. Sama sekali tidak." Jitianqi melirik Jitianyao dan segera tertawa terbahak-bahak. "Hadirin sekalian, karena sebagian besar dari kalian sudah tiba, kompetisi bela diri klan Ji untuk aliansi pernikahan akan segera dimulai. Silakan duduk bersama murid-murid kalian masing-masing." Jitianqi berseru lantang, lalu berbalik dan berjalan menuju ruang terbuka di tengah aula. Qin Chen duduk di samping Celestial Master Sengong. "Bagaimana hasilnya?" Guru Surgawi Sengong bertanya sambil tersenyum. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Guru Surgawi Sengong tampak agak terkejut. Alisnya sedikit berkerut. Tidak jauh dari sana, penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu saling bertukar pandang sejenak. Alis mereka sedikit berkerut. "Jiru Yue," gumam keduanya. Mengapa nama itu terdengar begitu familiar? Mereka segera mengingat kembali informasi intelijen yang telah mereka kumpulkan mengenai Qin Chen. Seketika, satu informasi menarik perhatian mereka. Rincian tentang bagaimana Qin Chen mencari istrinya kemana-mana saat berada di prefektur Guanghan. Mungkinkah mereka saling berpandangan? Sebuah kecurigaan muncul di benak mereka. Paham, sebuah seringai dingin muncul di mata penguasa Istana Dewa Bintang. Dia segera mengirimkan transmisi rahasia kepada seseorang di belakangnya sembari menatap Qin Chen dengan tatapan mencemooh.
Merasakan sedikit aura permusuhan yang samar. Qin Chen menoleh. Dia segera melihat dua sosok ahli yang memancarkan aura menakutkan. Mereka menatap tepat ke arahnya dengan senyuman, senyuman yang menyiratkan hawa dingin. Dua orang itu, Qin Chen mengernyit. Aura yang terpancar dari mereka terasa familiar secara aneh. Mereka berdua adalah penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu. Guru Surgawi Sengong berbicara dengan tenang. Pupil mata Qin Chen menyusut tajam. Penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu. Pantas saja mereka tampak begitu familiar. Qin Chen mencibir dalam hati. Penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu sudah lama diam-diam mengincarnya. Apa maksudnya ini? Apakah mereka berniat membuat masalah baginya di kediaman keluarga Ji juga? Pada saat itu, Ji Tianqi sudah berdiri di ruang terbuka di tengah aula besar. Semua orang yang berkumpul di sini hari ini datang untuk sebuah peristiwa sukacita bagi keluarga Ji. Meskipun klan Ji kuno kami telah lama hidup dalam pengasingan, kami sangat menyadari tanggung jawab besar kami di saat umat manusia menghadapi bahaya dan berbagai ras saling berebut supremasi. Oleh karena itu, keluarga Ji memutuskan untuk mengadakan turnamen bela diri guna memilih suami bagi putriku, Ji Xinyi, dari antara para pahlawan umat manusia, sekaligus menjalin sebuah aliansi. Melalui inisiatif ini, keluarga Ji berharap dapat menjalin persahabatan dengan Anda semua. Terlepas dari apakah seorang suami berhasil terpilih atau tidak, kami sangat ingin bekerja sama dengan para pendekar yang hadir di sini untuk memberikan kontribusi bermakna demi kemanusiaan dan berbagai ras yang ada. Mendengar kata-kata itu, kerumunan orang mengangguk serempak. Harus diakui bahwa Ji Tianqi telah berbicara dengan sangat fasih dan meyakinkan. Bab 4265, Aliansi Pernikahan. Namun, sebelum Ji Tianqi sempat berbicara lagi, suara tawa yang menggelegar tiba-tiba pecah dari tengah kerumunan. Seorang yang mulia surgawi bertubuh kekar di barisan belakang berdiri dan berkata, "Pemimpin klan Ji, karena kami sudah datang ke sini, tentu saja kami semua ingin bekerja sama dengan klan Ji. Akan tetapi, kompetisi bela diri untuk memilih menantu ini hanya melibatkan putri bungsu Anda. Dengan begitu banyaknya orang di sini, saya khawatir dia tidak akan cukup untuk semuanya." Hahaha, mendengar kata-kata itu, seluruh tempat acara pun riuh oleh tawa. Begitu banyak faksi yang telah hadir, memang, bagaimana mungkin sosok Ji Xinyi seorang diri bisa mencukupi untuk mereka semua? Dengan hadirnya kekuatan besar seperti Istana Dewa Bintang, pihak-pihak lain kemungkinan besar hanya datang sekadar untuk meramaikan suasana. Ji Tianqi sedikit mengernyitkan alisnya. Yang mulia surgawi bertubuh kekar itu melanjutkan dengan senyuman. Saya tidak bermaksud merusak rencana keluarga Ji. Sebaliknya, saya berharap dapat menambah sukacita pada hari ini. Saya yakin keluarga Ji memiliki lebih dari sekadar satu wanita muda berbakat, yaitu Ji Xinyi. Saya pernah mendengar bahwa Ji Ruyue juga merupakan talenta luar biasa di dalam klan ini. Mengenai putri kepala keluarga, Ji Xinyi, Sekte Dewa Petir tidak memiliki niat untuk meminangnya. Namun, kami bersedia menawarkan pembuluh suci tingkat yang mulia surgawi dan pil petir sejati sebagai mahar pertunangan, dengan harapan dapat menjalin aliansi pernikahan bersama keluarga Ji. Saya dengan sungguh-sungguh memohon persetujuan kepala keluarga. Sebelum Yang Mulia Kuang Lei dari Sekte Dewa Petir sempat menyelesaikan kata-katanya, kerumunan hadirin langsung riuh dengan berbagai bisik-bisik. Penyebabnya bukanlah karena ia mengambil langkah yang tidak lazim, yakni berusaha meminang wanita lain dari klan tersebut alih-alih menunggu sayembara bela diri Ji Xinyi, melainkan karena tawaran yang luar biasa besar dan mencengangkan itu. Ia bersedia menginvestasikan kekayaan yang begitu masif hanya demi menikahi seorang wanita dari keluarga Ji. Sekte Dewa Petir hanyalah sebuah faksi biasa yang dipimpin oleh seorang yang mulia. Sebuah pembuluh suci, Secret Vein, tingkat yang mulia merupakan sumber daya yang sangat berharga. Bahkan faksi sebesar itu pun kemungkinan hanya memilikinya dalam jumlah sangat sedikit, namun ia bersedia menyerahkannya secara langsung. Terlebih lagi, ia juga menawarkan pil petir sejati True Thunder Pellet. Menurut legenda, pil petir sejati hanya dapat dipadatkan di dalam wilayah rahasia Sekte Dewa Petir, yaitu kolam hitam petir yang jatuh, Black Pool of Fallen Thunder. Pil ini memungkinkan seseorang memperoleh pemahaman tentang Dao Agung Petir dan menguasai kekuatan ilahi petir itu sendiri. Mengonsumsi satu butir saja dapat meningkatkan kemampuan tempur seorang yang mulia hingga sekitar 20%. Sekte Dewa Petir ternyata bersedia melepaskan harta karun semacam itu. Dalam sekejap, seluruh tempat acara menjadi gempar. Sebenarnya, siapakah sosok Ji Ruyue ini? Bagaimana Sekte Dewa Petir bisa mengetahui keberadaan Ji Ruyue di dalam keluarga Ji?
Sungguh tak disangka mereka bersedia membayar harga yang begitu mahal. Yang Mulia Kuang Lei tertawa lepas, dengan sikap yang tampak gagah dan lugas. Ia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Pemimpin klan Ji, saya hanyalah seorang pria yang kasar pembawaannya. Namun saya sungguh-sungguh dengan lamaran ini. Yang Mulia Leia dari Sekte Dewa Petirku adalah seorang jenius sejati, yang kini juga telah mencapai tingkat yang mulia. Jadi, menjalin ikatan dengannya tentu tidak akan mencoreng nama baik murid dari keluarga Ji." Di tengah aula besar, tatapan mata Ji Tianqi dan Ji Tianyao menajam. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Ji Ruyue seolah terlibat dalam segala hal ini? Dia adalah sosok yang mereka bawa kembali dari prefektur Guanghan setelah mendeteksi garis keturunan klannya. Dia jarang keluar. Jadi secara logika, hanya sedikit faksi besar umat manusia yang seharusnya mengetahui keberadaannya. Bagaimana mungkin Sekte Dewa Petir sampai datang secara khusus ke sini untuk melamar? Apa sebenarnya maksud dari semua ini? Sesaat, Ji Tianqi kehilangan kata-kata. Di dekat situ, Qin Chen merasakan hawa dingin menjalar di tubuhnya saat menatap Yang Mulia Surgawi Kuang Lei. Mengapa pria ini secara khusus mengincar Ruyue? Dia belum pernah mendengar adanya hubungan apapun antara Ruyue dan Sekte Dewa Petir. Mungkinkah mereka mengetahui tentang Ruyue saat peristiwa di alam bawahan gudang harta ilahi segala fenomena di medan perang 10.000 ras? Tepat saat dia memikirkan hal itu, Yang Mulia Surgawi Sengong terkekeh dan berkata, Sekte Dewa Petir memiliki hubungan yang baik dengan Istana Dewa Bintang. Ku dengar Yang Mulia Surgawi Kuang Lei pernah menjelajahi berbagai alam rahasia bersama penguasa Istana Dewa Bintang. Kedua faksi tersebut dianggap sebagai sekutu dalam ras manusia. Istana Dewa Bintang. Tatapan Qin Chen berubah dingin saat ia memandang ke arah penguasa Istana Dewa Bintang. Menyadari tatapan Qin Chen, penguasa Istana Dewa Bintang tersenyum tipis. Meskipun jauh di lubuk hatinya, senyum itu terasa dingin dan acuh tak acuh. Istana Dewa Bintang yang luar biasa, sungguh. Sambil menahan amarahnya, Qin Chen menyadari kenyataan yang sebenarnya. Bukan karena Sekte Dewa Petir tiba-tiba tertarik pada Ruyue saat berada di alam bawahan gudang harta ilahi segala fenomena. Melainkan, penguasa Istana Dewa Bintanglah yang diam-diam menghasut mereka untuk bertindak. Semuanya dilakukan semata-mata untuk sengaja memprovokasi dirinya. Seandainya ia tidak datang ke sini hari ini, Istana Dewa Bintang mungkin bahkan tidak akan memedulikan Ruyue sama sekali. Istana Dewa Bintang sedang mencari mati. Qin Chen merasakan hawa dingin menjalar di hatinya. Niat membunuh telah sepenuhnya menguasai dirinya. Ia tidak berniat mencari masalah. Namun Istana Dewa Bintang justru secara aktif memancing masalah dengannya. Ji Tianqi dan Ji Tianyao juga memasang raut wajah muram. Mereka tidak menyangka Sekte Dewa Petir akan menawarkan syarat yang begitu menggiurkan. Dan itu baru sekadar mahar pertunangannya saja. Butiran petir sejati asteris True Thunder Pellet asteris sebuah benda yang sangat langka. Keluarga Ji tidak memilikinya. Karena itu adalah harta karun khas milik Sekte Dewa Petir. Terlebih lagi, mereka menawarkan Vena Suci tingkat yang mulia surgawi asteris Heavenly Venerate. Sekte Dewa Petir benar-benar menunjukkan kemurahan hati yang luar biasa. Bahkan faksi-faksi yang dipimpin oleh seorang yang mulia surgawi pun jarang memiliki harta karun berharga seperti itu. Bagi faksi manapun yang dipimpin oleh seorang yang mulia surgawi, benda semacam itu merupakan sumber daya vital sekaligus penentu masa depan sekte tersebut. Ia tidak habis pikir mengapa Sekte Dewa Petir bersedia membayar harga yang begitu mahal demi menjalin aliansi pernikahan dengan keluarga Ji. Mungkinkah mereka mengincar sesuatu yang spesifik milik keluarga Ji? Selain itu, hal yang benar-benar menggoda Ji Tianyao adalah kenyataan bahwa semangatnya sempat merosot saat menyadari tidak ada satupun faksi yang hadir di sana didukung oleh seorang yang mulia agung asteris Supreme Venerate. Keluarga Xiao terlalu tangguh. Bahkan aliansi dengan satu faksi yang dipimpin oleh Yang Mulia Surgawi tingkat puncak sekalipun mungkin tidak cukup untuk menahan mereka. Namun, jika ia bisa menjalin aliansi dengan dua faksi-faksi semacam itu, kepercayaan dirinya akan meningkat 2 kali lipat. Ji Tianyao bahkan mulai mempertimbangkan keuntungan menyerahkan Ji Ruyue begitu saja kepada keluarga Xiao. Konflik dengan keluarga Xiao cepat atau lambat tak terelakkan. Dan turnamen bela diri untuk memperebutkan tangan Ji Ruyue ini kemungkinan besar akan memicu ketidaksukaan mereka. Jadi, mengapa tidak sekalian saja menarik faksi papan atas lainnya ke pihak mereka? Tepat saat ekspresi Ji Tianyao berubah seiring dengan pemikiran-pemikiran tersebut, Qin Chen tiba-tiba berdiri dan berkata kepada Yang Mulia Kuang Lei dengan nada dingin dan tegas, "Maaf, Yang Mulia Kuang Lei, tetapi Ji Ruyue dari keluarga Ji adalah istriku. Aku datang hari ini untuk membawanya pergi. Jadi sebaiknya kau ambil kembali saja hadiah pertunanganmu itu." Bocah,
Sebenarnya siapa kau? Melihat Qin Chen berdiri, Yang Mulia Kuang Lei mendengus dingin dengan tiba-tiba. Aku adalah suami Ji Ruyue. Sekte Dewa Petirmu ingin menikahi Ruyueku. Maaf saja, tapi itu tidak mungkin. Jadi, silakan menyingkir, ambil kembali hadiah pertunangan kalian. Beserta segala tipu muslihat dan gagasan buruk yang sedang kalian rencanakan. Qin Chen berbicara dengan nada tegas dan tanpa kompromi. Meskipun ia tahu Ji Tianyao dan yang lainnya mungkin tidak serta-merta menyetujui tuntutan Sekte Dewa Petir, ia tidak akan membiarkan keluarga Ji bahkan mempertimbangkan kemungkinan tersebut. Ruyue adalah istrinya. Tak seorang pun diizinkan untuk merancang niat jahat terhadapnya selama ia ada di sana. Asteris mendengar Qin Chen menyatakan bahwa Ji Ruyue adalah istrinya. Para perwakilan dari berbagai faksi yang hadir pun terperangah. Apa yang sebenarnya terjadi? Kompetisi bela diri untuk memilih pasangan bahkan belum dimulai. Namun Sekte Dewa Petir sudah berselisih dengan seorang murid dari Heavenly World memperebutkan seorang wanita. Sebenarnya siapa Ji Ruyue ini? Hal yang lebih membingungkan orang banyak adalah kenyataan bahwa seorang murid yang dibawa oleh Yang Mulia Sengong, Heavenly Venerate Sengong, mengklaim Ji Ruyue sebagai istrinya. Sejak kapan Heavenly World dan keluarga Ji menjalin aliansi pernikahan? Bab 4266. Mewakili Heavenly World. Ji Ruyue adalah istrimu. Hahaha. Patriark Ji Tianyao. Bagaimana mungkin aku belum pernah mendengar hal ini? Dan apakah orang ini adalah murid dari klan Ji kalian? Mengapa saat kompetisi bela diri untuk mencari pasangan bagi anggota klan Ji berlangsung, pria ini bisa mengambil keputusan atas nama klan kalian? Aku tentu menginginkan penjelasan mengenai hal itu. Yang Mulia Kuang Lei mendengus dingin, mengabaikan Qin Chen. Ia justru mengarahkan pandangannya kepada Ji Tianqi dan Ji Tianyao. Jelas sekali, ia berusaha memicu perpecahan antara Qin Chen dan klan Ji. Benar saja, raut wajah Ji Tianyao dan Ji Tianqi langsung menjadi gelap. Meskipun Qin Chen berasal dari Heavenly World dan memiliki status yang luar biasa, tindakannya saat ini menunjukkan sikap yang sama sekali tidak menghormati klan Ji, sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh klan tersebut. Dengan ekspresi dingin, Ji Tianyao menatap Qin Chen dengan tenang dan berkata, Yang Mulia, meskipun Anda adalah murid Heavenly World, klan Ji kami adalah klan kuno dari alam kuno, kami bukanlah kelompok yang bisa dipermainkan semaunya oleh siapapun. Bukankah ucapan Anda terlalu lancang? Dan mengenai kepala Aula Sengong, ini adalah kompetisi bela diri klan Ji untuk mencari pasangan. Sebagai tamu, bukankah sebaiknya Anda sedikit menahan murid Anda? Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Yang Mulia Sengong. Memang, tindakan Qin Chen, yang hanyalah seorang murid Heavenly World, untuk secara terbuka menegur pemimpin Sekte Dewa Petir, Yang Mulia Kuang Lei, dan bahkan mengambil keputusan atas nama keluarga Ji dalam situasi seperti ini, jelas merupakan tindakan yang melampaui batas. Terlepas dari faksi mana Qin Chen berasal, ia hanyalah seorang murid, anggota generasi muda, dan tidak memiliki kedudukan untuk berbicara dalam pertemuan seperti ini. Tempat itu dipenuhi oleh para yang mulia dari berbagai kekuatan besar. Meskipun mereka membawa serta talenta-talenta muda dari faksi masing-masing, yang semuanya juga berstatus yang mulia, hal itu tidak berarti talenta-talenta muda tersebut bisa disejajarkan dengan para tokoh senior itu sendiri. Di bawah tatapan orang banyak, Yang Mulia Sengong tiba-tiba tersenyum. Leluhur Ji Tianyao, Qin Chen bukan sekadar murid Heavenly World. Tadi saya lupa menyebutkannya. Namun saat ini dia memegang jabatan wakil kepala aula di Heavenly World dan juga menjabat sebagai penjabat kepala aula. Kemarilah, Qin Chen. Beri salam kepada para tokoh senior ras manusia yang hadir di sini. Kelak, kamulah yang akan bernegosiasi mewakili urusan Heavenly World dengan para senior ini. Apa? Pria ini adalah wakil kepala aula Heavenly World, bahkan merangkap sebagai penjabat kepala aula. Suasana seketika menjadi gempar. Semua orang terpana tak percaya. Rasa terkejut juga tampak jelas di mata Ji Tianyao dan Ji Tianqi. Mereka sebelumnya mengira Qin Chen hanyalah seorang putra suci, atau murid biasa di Heavenly World, atau paling banter, seorang diakon. Siapa sangka dia ternyata adalah seorang wakil kepala aula. Apakah ini semacam lelucon? Organisasi macam apa Heavenly World itu? Itu adalah faksi tingkat atas yang dipimpin oleh sosok setingkat yang mulia, Heavenly Venerate, sebuah kekuatan yang sangat dahsyat di kalangan ras manusia. Wakil kepala aulanya haruslah, setidaknya, seorang ahli tingkat yang mulia. Namun, lihatlah Qin Chen ini. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu muda bisa menjabat sebagai wakil kepala aula Heavenly World? Tunggu sebentar. Tiba-tiba, beberapa orang teringat akan suatu informasi.
Mereka teringat laporan yang beredar belum lama ini mengenai seseorang yang memiliki asal-usul waktu Origin of Time, yang telah mengalahkan banyak ahli di Heavenly World, hal yang sempat memicu kehebohan besar. Mungkinkah orang itu adalah Qin Chen ini? Penguasa Istana Dewa Bintang, Stargate Palace dan penguasa Gunung Dayu, Dayu Mountain, merasa hati mereka mencelos. Apakah Yang Mulia Sengong bertekad untuk mendukung Qin Chen habis-habisan? Baru saja, leluhur Ji Tianyao meremehkan Qin Chen sebagai murid biasa yang perlu belajar rendah hati. Namun, tak lama kemudian, Yang Mulia Sengong justru menyatakan Qin Chen sebagai wakil kepala aula, lebih tepatnya, seorang penjabat kepala aula. Sungguh menggelikan. Semua orang tahu bahwa Heavenly World tidak memiliki jabatan resmi bernama penjabat kepala aula. Jelas sekali, Yang Mulia Sengong sedang memberikan dukungan penuh secara paksa kepada Qin Chen, mengisyaratkan bahwa kedudukan Qin Chen setara dengan para pemimpin dari berbagai faksi yang hadir di sana. Kalau dipikir-pikir, bagi faksi tingkat Heavenly Venerate biasa seperti Sekte Dewa Petir Thunder God Sect sulit untuk menentukan siapa yang lebih layak dijadikan sekutu. Pemimpin mereka sendiri, Heavenly Venerate Kuang Lei, atau sosok penjabat kepala aula dari Heavenly World ini. Semua mata tertuju pada Ji Tianyao. Ekspresi Ji Tianyao menjadi gelap, dan dia mengumpat dalam hati. Dia tidak menyangka ketua Sekte Dewa Petir akan berselisih dengan Qin Chen dari Heavenly World, dan dengan dukungan kuat Heavenly Venerate Sengong terhadap Qin Chen, Ji Tianyao tiba-tiba merasa sangat pening. Dia berbicara dengan suara berat. Baiklah, semuanya. Hari ini adalah hari yang baik untuk kompetisi bela diri keluarga Ji dalam rangka memilih suami bagi Ji Xingyi. Karena kalian semua datang demi dirinya, mengapa tidak kita lanjutkan saja kompetisinya terlebih dahulu? Kita bisa membahas hal-hal lain setelah acara itu selesai. Dia berusaha mengulur waktu. Leluhur Ji Tianyao. Apapun hasil kompetisi Ji Xingyi, Ru Yue adalah istriku. Fakta itu tidak akan pernah berubah. Kuharap orang-orang tertentu di sini berhenti menyimpan niat tersembunyi terhadapnya. Saat berbicara, Qin Chen melirik Heavenly Venerate Kuang Lei dan yang lainnya. Dia sama sekali tidak menunjukkan kesopanan kepada mereka. Memangnya kenapa jika pria itu adalah ketua Sekte Dewa Petir? Apakah itu sesuatu yang hebat? Leluhur Ji Tianyao. Lihatlah ini. Orang luar mungkin saja salah mengira Qin Chen sebagai leluhur keluarga Ji. Sejak kapan orang luar berhak mengatur urusan keluarga Ji? Heavenly Venerate Kuang Lei mendengus dingin. Matanya memancarkan permusuhan yang tajam. Seandainya Heavenly Venerate Sengong tidak berada di sisi Qin Chen, dia pasti sudah menamparkan mati junior yang kurang ajar itu begitu dia berani berbicara seperti itu kepadanya. Ru Yue adalah murid dari keluarga Ji kami. Bahkan jika dia adalah putri kandungku sendiri, Ji Xingyi, urusan pernikahannya pun akan mengharuskan diadakannya turnamen bela diri untuk memilih calon pendamping. Kekuatan-kekuatan besar harus menyerahkan mahar pertunangan dan secara resmi melamar untuk menyatukan ikatan tersebut. Wakil Ketua Olakin, apakah Anda mencoba menggunakan prestise Heavenly World untuk memaksakan kehendak atas nasib salah satu anggota keluarga Ji kami? Orang yang berbicara itu adalah Ji Tianqi. Sejak awal dia memang tidak menyukai Qin Chen. Dan kini, dengan amarah yang meluap-luap, dia berkata kepada Ketua Aula Heavenly World, Sengong, Ketua Aula Sengong, bukankah seharusnya Heavenly World memberikan penjelasan mengenai hal ini? Meskipun keluarga Ji kami mungkin tidak setenar Heavenly World di kalangan umat manusia, kami adalah klan kuno yang berasal dari alam kuno. Rasanya tidak pantas jika wakil ketua aula Anda bertindak begitu lancang, bukan? Lagi pula, sepengetahuan saya, Ru Yue naik dari alam bawah dan dibawa ke wilayah leluhur keluarga Ji tak lama setelah tiba di alam surga. Qin Chen ini entah merupakan suaminya dari alam bawah atau seseorang yang baru saja ia kenal di alam surga. Terlepas dari identitas masa lalunya di alam bawah, kini dia adalah anggota keluarga Ji. Tidak ada seorang pun yang berhak memaksanya terkait dengan siapa yang ingin dia nikahi. Keputusan itu sepenuhnya berada di tangan keluarga Ji. Jika ada yang berani dengan sengaja membuat kekacauan di turnamen bela diri keluarga Ji kami, aku, Ji Tianqi, tentu tidak akan membiarkannya begitu saja. Ji Tianqi merasa sangat marah dan dipermalukan. Situasi ini benar-benar kacau. Sebuah turnamen bela diri yang seharusnya berjalan lancar, yang ditujukan untuk pemilihan pasangan nikah, justru menjadi kacau balau karena masalah Ji Ruyue bahkan sebelum acara itu dimulai. Orang-orang di sekitar bisa melihat bahwa Ji Tianqi kemungkinan besar mengetahui hubungan antara Qin Chen dan Ji Ruyue. Namun, keluarga Ji mengambil sikap tegas, apapun situasinya. Ji Ruyue adalah milik keluarga Ji dan karenanya harus mematuhi perintah keluarga. Ekspresi Qin Chen menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin.
Jadi, Patriark Ji, apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa Ruyue tidak lagi memiliki hubungan apapun denganku? Dan bahwa sama sekali tidak perlu mempertimbangkan keinginannya sendiri, begitukah? Ji Tianqi terdiam sejenak. Jika orang lain yang mengucapkan kata-kata itu, dia pasti akan langsung membalas. Lalu bagaimana jika memang begitu? Namun, saat berhadapan dengan Qin Chen, terutama dengan Shen Gong Heavenly Venerate yang berdiri di sampingnya, dia sama sekali tidak memiliki keberanian untuk mengatakannya. Qin Chen didampingi langsung oleh Shen Gong Heavenly Venerate, dan di belakangnya berdiri dukungan kuat dari organisasi Heavenly Work. Bab 4267, memandang rendah Heavenly Work-ku. Turnamen bela diri untuk mencari pasangan pernikahan yang diadakan keluarga Ji bertujuan untuk menjalin aliansi. Bagaimana mungkin mereka berani menyinggung Heavenly Work sebelum bahkan berhasil mendapatkan pasangan tersebut? Namun, kecanggungan Ji Tianqi tidak berlangsung lama. Penguasa Istana Dewa Bintang, Stargate Palace berdiri dan berkata, Wakil Ketua Aulakin, menurut aturan alam surga, Ji Ruyue berasal dari alam bawah dan merupakan anggota keluarga Ji sejak lahir. Kini setelah dia kembali ke keluarga Ji, ikatannya dengan dunia fana dianggap telah putus. Meskipun dia pernah memiliki hubungan dengan Anda di masa lalu, Wakil Ketua Aulakin, semua itu hanyalah masa lalu sekarang. Lagi pula, bagi praktisi bela diri seperti kita, begitu kita bergabung dengan sebuah klan, tugas utama kita adalah mengutamakan kepentingan klan di atas segalanya. Ji Tianqi adalah kepala keluarga Ji. Wajar jika dia memiliki wewenang untuk menentukan masa depan Ji Ruyue. Meskipun Yang Mulia adalah wakil ketua Aula Heavenly Work, Anda tidak berhak mengubah aturan yang telah ditetapkan oleh ras manusia kita. Di alam surga, sekte dan klan tak diragukan lagi memegang peranan tertinggi. Masa depan banyak murid di dalam sekte dan klan ini ditentukan oleh para petinggi mereka, sehingga mereka hanya memiliki sedikit kebebasan pribadi. Hal ini bisa dianggap sebagai aturan tak tertulis di antara berbagai ras yang ada. Di era persaingan sengit antar berbagai ras saat ini, hanya sedikit murid klan yang memiliki kekuatan untuk menentukan nasib mereka sendiri. Haha, penguasa Istana Dewa Bintang benar. Jika ada murid di bawah naungan Gunung Ilahi Dayu, Dayu Divine Mountain, yang berani bersikap begitu angkuh, aku pasti sudah menamparnya hingga mati sejak lama. Mengungkit-ungkit hubungan seperti suami istri dari alam bawah untuk membenarkan sesuatu. Itu sungguh menggelikan. Penguasa Gunung Ilahi Dayu juga mencibir. Desis. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Banyak orang di kerumunan sekitar menarik napas terkejut. Mengapa Istana Dewa Bintang dan Gunung Ilahi Dayu tiba-tiba angkat bicara membela sekte Dewa Petir Thunder God Sect dan keluarga Ji? Membela mereka bukanlah hal yang aneh. Namun tindakan itu berarti menyinggung Tiangong. Tidakkah mereka takut memancing kemarahan Yang Mulia Shen Gong? Para ahli dari berbagai faksi besar yang hadir bukanlah orang bodoh. Pandangan mereka menyapu sekeliling saat mereka segera menyadari bahwa situasi ini lebih rumit daripada yang terlihat. Ji Tianyao dan Ji Tianqi juga menyipitkan mata. Diam-diam merasa heran. Istana Dewa Bintang dan Gunung Ilahi Dayu benar-benar membela mereka. Apakah pendengaran mereka tidak salah? Masuk akal jika pihak-pihak lain berusaha mengambil hati keluarga Ji demi kompetisi bela diri untuk pernikahan tersebut. Namun tindakan itu berarti menyinggung Tiangong. Apakah keluarga Ji saat ini memiliki pengaruh yang cukup besar untuk membuat Istana Dewa Bintang dan Gunung Ilahi Dayu berani menyinggung Tiangong hanya demi menyenangkan mereka? Jika aliansi pernikahan sudah terbentuk, hal itu mungkin bisa dimaklumi. Namun kompetisi itu bahkan belum dimulai. Ji Tianyao seketika merasakan ada yang tidak beres. Saat itu, muncul rasa penyesalan samar di dalam dirinya. Seandainya dia tahu bahwa identitas Qin Chen begitu luar biasa, dia tidak akan pernah menetapkan Ji Ruyue sebagai gadis suci yang akan diserahkan kepada keluarga Xiao. Namun, semuanya sudah terlambat. Pengumuman telah dibuat, dan baik Ji Ruyue maupun Ji Wuxue telah dipenjara di ruang bawah tanah di gunung belakang. Apapun yang terjadi selanjutnya, dia sama sekali tidak boleh membiarkan pemuda bernama Qin Chen itu mengetahui hal tersebut. Jika tidak, situasi pasti akan menjadi rumit. Dengan pemikiran itu, Ji Tianyao berbicara dengan suara berat dan serius. Pemimpin Istana Dewa Bintang dan pemimpin Gunung Dayu menyampaikan poin-poin yang masuk akal. Terlepas dari situasinya, keputusan mengenai masa depan Ji Ruyue ada di tangan keluarga Ji. Mengenai apa yang kami putuskan, saya harap saudara muda Qin Chen tidak memperdebatkannya untuk saat ini. Itu adalah urusan nanti. Tiba-tiba, Qin Chen mendapati dirinya harus berjuang sendirian. Hatinya terasa mencelos. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, jika ingin membawa Ruyue pergi,
Dia harus memastikan posisinya memiliki dasar yang sah, meskipun logikanya mungkin tidak masuk akal atau sekadar dalih yang dimanfaatkan pihak lawan. Karena masalah itu sudah ada di depan mata, dia harus menghadapinya. Jika Qin Chen cukup kuat, dia bisa saja menyatakan, aku akan membawa Ru Yue pergi secara paksa, lalu kenapa? Sayangnya, kekuatannya saat ini belum cukup untuk mendukung pernyataan semacam itu. Meskipun kekuatannya luar biasa, mampu membunuh Heavenly Venerate dan membuatnya berdiri tanpa rasa takut di hadapan Kuang Lei Tianzun, menghadapi pakar tingkat puncak Heavenly Venerate seperti penguasa Istana Dewa Bintang, Stargate Palace penguasa Gunung Dayu, atau Jitian Nyao adalah hal yang sama sekali berbeda. Itu akan penuh dengan kesulitan. Sebenarnya, kehadiran Heavenly Venerate Sengong saja sudah cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, keluarga Ji telah memanfaatkan kabar tentang kompetisi bela diri demi pernikahan untuk menarik begitu banyak faksi. Jika Heavenly Venerate Sengong turun tangan secara paksa untuk membelanya, bahkan jika mereka berhasil membawa Ru Yue pergi, hal itu akan menimbulkan potensi masalah bagi organisasi Heavenly Work. Baiklah, karena keluarga Ji ingin menjalin aliansi melalui pernikahan, dan ketua sekte Dewa Petir Thunder God Sect juga ingin mengajukan lamaran untuk salah satu muridnya. Tidak ada masalah dengan hal itu. Jika Ji Xingyi bisa mengadakan kompetisi bela diri untuk memilih suami, aku tidak melihat alasan mengapa Ru Yue tidak boleh melakukan hal yang sama. Jika keluarga Ji benar-benar peduli pada Ji Ru Yue dan pernikahannya, apakah mereka menyiratkan bahwa Ru Yue lebih rendah daripada Ji Xingyi? Bukankah dia juga bisa mengadakan kompetisi bela diri? Qin Chen berbicara dengan tenang. Dalam hal itu, aku sebenarnya sependapat dengan ketua sekte Dewa Petir. Mengapa tidak menjadikannya perayaan ganda saja, melipat gandakan sukacita dan aliansi? Sosok Ji Xingyi saja tidak cukup untuk memuaskan semua faksi yang hadir. Sebaiknya kita sertakan juga Ji Ru Yue dalam kompetisi tersebut. Begitu dia selesai berbicara, Qin Chen berjalan lurus ke tengah aula besar dan menyatakan dengan dingin, Ji Ru Yue adalah istri Qin Chen. Jika ada di antara kalian yang tertarik padanya, silakan maju, aku, Qin Chen, akan meladeni semua penantang. Ekspresi Jitian Nyao dan Jitian Qi seketika menjadi gelap, Qin Chen sudah bertindak terlalu jauh. Berdiri tak jauh dari situ, Ji Xingyi sangat murka, wajahnya dingin menahan amarah. Semua ini gara-gara Ji Ru Yue, acara yang seharusnya menjadi ajang unjuk kemampuan bela diri miliknya kini berubah menjadi kekacauan total. Kepala Aula Sengong, Qin Chen ini adalah salah satu orangmu. Jitian Nyao mengalihkan pandangannya ke arah Yang Mulia Surgawi Sengong. Yang Mulia Surgawi Sengong tersenyum tipis. Menurutku, apa yang dikatakan Qin Chen ada benarnya. Mengapa tidak kita jadikan perayaan ganda saja? Sekte Heavenly Work memang tidak tertarik pada Ji Xingyi, tetapi Ji Ru Yue sudah menjadi murid Heavenly Work. Karena telah ditetapkan bahwa sekte maupun keluarga memiliki hak pengambilan keputusan atas diri seorang murid. Aku mengusulkan agar Ji Ru Yue juga ikut serta dalam kompetisi bela diri demi pernikahan ini. Bagaimana pendapat leluhur Jitian Nyao? Hati Jitian Nyao mencelos. Dia telah berbicara terlalu gegabah sebelumnya. Ji Ru Yue memang murid Heavenly Work. Jadi secara logika, mereka juga berhak ikut campur dalam urusannya. Haha, itu ide yang bagus. Aku setuju. Pemimpin sekte Dewa Petir tertawa lantang. Leia, majulah ke sana. Beri pelajaran pada bocah itu agar dia tahu bahwa murid sekte Dewa Petir tidak bisa diremehkan. Bukan hanya faksi papan atas yang dipimpin oleh Yang Mulia Surgawi saja yang mampu mencetak ahli tingkat tinggi. Dimengerti. Seketika, seorang ahli di tingkat venerable melangkah maju dari barisan sekte Dewa Petir. Memancarkan aura membunuh dan menyunggingkan senyum sinis yang dingin. Dia melesat maju dan mendarat di ruang terbuka di tengah aula besar. Melihat hal itu, ekspresi Jitian Qi dan Jitian Nyao menjadi semakin kelam. Situasi telah berubah menjadi kekacauan total. Dengan keadaan yang sudah sampai pada titik ini, keluarga Ji kini terjebak dalam dilema. Apakah Patriark Jitian Nyao tidak setuju? Pada saat itu, Yang Mulia Pengrajin Ilahi tiba-tiba mencibir. Apakah maksudmu hanya putrimu, Putri Patriark Jitian Qi, Ji Xingyi, yang diperbolehkan mengadakan sayembara bela diri untuk memilih suami? Sementara Ji Ru Yue, seorang murid dari Heavenly Work milikku, harus begitu saja tunduk pada pengaturan pernikahan apapun yang ditentukan oleh keluarga Ji. Apakah status murid Heavenly Work benar-benar tidak berharga? Apakah keluarga Ji memandang rendah Heavenly Work? Tidak. Tentu saja bukan itu maksudnya. Ekspresi Jitian Nyao sedikit berubah. Kepala Aula Pengrajin Ilahi. Anda salah paham. Bagaimana mungkin keluarga Ji memandang rendah Heavenly Work?
Heavenly Work adalah otoritas terkemuka di antara faksi-faksi pemurnian artefak ras manusia. Keluarga Ji sangat menghormatinya. Saat mengucapkan hal ini, Ji Tianyao meratapi situasi sulit yang dihadapinya dalam hati. Bab 4268. Diam-diam meratapi nasib. Meskipun dalam hati ia meratapi situasi sulit yang dihadapinya, ia tidak punya pilihan selain angkat bicara. Jadi, Patriark Ji Tianyao, apa sebenarnya maksud dari semua ini? Mari kita bahas hal ini dengan serius hari ini. Yang mulia pengrajin ilahi, Divine Artisan Heavenly Venerate, mendengus dingin. Bukannya aku, sang pengrajin ilahi, bersikap tidak masuk akal di sini. Ji Xinyi dari keluarga Jimu bebas memilih suami melalui kompetisi bela diri. Sedangkan murid dari Tiangongku. Ji Ruyue tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Bukankah ini menyiratkan bahwa murid-murid Tiangong dianggap tidak memiliki status yang setara? Aku berharap Patriark Ji Tianyao bisa memberikan penjelasan hari ini. Yang mulia pengrajin ilahi berbicara dengan tenang. Nada suaranya tidak terlalu keras. Namun ketidakpuasan dalam suaranya sangat jelas terasa. Kepala Aula Pengrajin Ilahi. Situasinya sebenarnya seperti ini. Ji Tianyao buru-buru menjelaskan. Alasan Xinyi mengadakan kompetisi bela diri untuk memilih suami adalah atas keinginannya sendiri. Dia menyatakan bahwa dia mengagumi bakat-bakat muda dari berbagai faksi besar umat manusia dan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menemukan suami yang cocok. Namun, Ruyue tidak pernah mengungkapkan keinginan seperti itu. Jadi aku hanya terlalu banyak berpikir. Ujar Yang Mulia Pengrajin Ilahi dengan tenang. Tepat sekali. Kata Ji Tianyao. Bagaimana mungkin kami memandang rendah Tiangong? Baguslah kalau begitu. Sengong Tianzun mengangguk. Namun, seperti yang kalian katakan tadi, karena Ruyue adalah murid keluarga Ji sekaligus tetua Tiangong, dia seharusnya mematuhi pengaturan yang dibuat oleh keluarga Ji maupun Tiangong. Mengingat hal ini, aku mengusulkan diadakannya kontes bela diri di sini hari ini untuk menentukan pasangan bagi Ruyue. Seorang tetua Tiangong tentu saja pantas menikah dengan jenius paling luar biasa dari kekuatan besar. Kurasa leluhur Ji Tianyao tidak akan keberatan dengan hal ini, bukan? Ini, Ji Tianyao ragu-ragu. Meskipun dalam hati ia meratapi situasi sulit yang dihadapinya. Dia telah memasang jebakan, namun justru dirinya sendiri yang akhirnya terperangkap. Ji Ruyue adalah seorang tetua Tiangong. Bagaimana mungkin kami belum pernah mendengar hal ini? Ji Tianqi mengerutkan kening dan berbicara dengan suara berat. Sengong Tianzun melirik Ji Tianqi dan berkata dengan acuh tak acuh. Apakah Tiangong memerlukan persetujuan leluhur Ji Tianqi untuk mengangkat seorang tetua? Bukan itu maksudku. Ujar Ji Tianqi sambil mengerutkan kening. Sepengetahuanku, seorang tetua Tiangong haruslah seorang Earth Venerable. Namun Ruyue hanya berada di tingkat Venerable. Lantas kenapa jika dia bukan seorang Earth Venerable? Bukankah aku bebas melakukan apapun yang aku inginkan? Bukan hanya Ji Ruyue, Ji Wuxue juga merupakan tetua Tiangong. Lagi pula, lihatlah Qin Chen. Dia juga bukan seorang Heavenly Venerable. Seharusnya, seorang wakil kepala aula Tiangong berada di tingkat Heavenly Venerable. Namun dia tetap saja diangkat menjadi wakil kepala aula. Memangnya kenapa? Ucap Sengong Tianzun dengan tenang. Ji Tianqi seketika terdiam 1000 bahasa. Kini semua orang mengerti. Sengong Tianzun jelas-jelas sedang membela bawahannya, Qin Chen. Jika Ji Ruyue memang seorang tetua Tiangong, maka Tiangong tentu memiliki hak suara terkait pernikahannya. Sebuah argumen yang tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Leluhur Ji Tianyao, bagaimana pendapatmu tentang usulanku tadi? Biarkan Ji Ruyue juga berpartisipasi dalam kompetisi bela diri untuk memperebutkan dirinya. Mengenai keputusan akhirnya, tentu saja itu menjadi hak kita berdua untuk menentukannya. Bagaimana? Sengong Tianzun menatap Ji Tianyao dengan tenang. Atau apakah kau bermaksud mengatakan bahwa seorang tetua Tiangong tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi semacam itu? Bahwa dia harus begitu saja tunduk pada kehendak keluarga Ji. Jika demikian halnya, maka aku harus benar-benar memperhitungkan masalah ini denganmu. Leluhur Ji Tianyao. Saat dia berbicara, aura yang mencekam mulai memancar dari tubuh Sengong Tianzun. Dia memancarkan aura seseorang yang siap melakukan pembantaian jika dipancing sedikit saja. Ji Tianyao mendapati dirinya terpojok oleh Sengong Tianzun, tanpa ruang untuk bermanuver. Tujuan utama keluarga Ji mengadakan kompetisi bela diri ini adalah untuk menjalin aliansi dengan faksi manusia tingkat atas guna menandingi keluarga Xiao. Namun kini, jika ia menolak permintaan Sengong Tianzun, ia berisiko menyinggung Heavenly Work bahkan sebelum aliansi itu terbentuk.
Ji Tianyao menarik napas dalam-dalam, menimbang-nimbang pilihan sejenak, lalu berbicara dengan nada pasrah namun serius. Kalau begitu, dengan ini saya umumkan bahwa hari ini, selain untuk Ji Xinyi, kami juga akan mengadakan kompetisi bela diri untuk memperebutkan tangan Ji Ruyue. Setiap talenta muda yang tertarik pada Ruyue dari keluarga kami boleh berpartisipasi dalam kontes ini. Saat menyampaikan pengumuman mengenai Ji Ruyue itu, dalam hati Ji Tianyao meratapi nasibnya. Ji Ruyue sudah dijanjikan kepada keluarga Xiao, di mana ia harus mencari sosok Ji Ruyue kedua untuk ditawarkan. Namun, jika ia tidak berkata demikian, ia akan langsung menyinggung Heavenly Work, kompetisi bela diri itu akan gagal mencapai tujuannya. Dan sebaliknya, ia malah akan memusuhi faksi tingkat atas yang dipimpin oleh seorang Heavenly Venerate sejak awal. Terlebih lagi, hal itu berarti menyinggung Heavenly Work, faksi yang dipimpin oleh Heavenly Venerate dan memiliki status istimewa di kalangan umat manusia, sehingga ia tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Saat itu, Ji Tianyao merasa sangat frustrasi dan menatap tajam ke arah Ji Tianqi. Seandainya Ji Tianqi tidak bersikeras menetapkan Ji Ruyue sebagai sang santa dan menjanjikannya kepada keluarga Xiao, semua masalah hari ini tidak akan pernah terjadi. Seandainya mereka tahu lebih awal bahwa Qin Chen adalah wakil ketua Aula Heavenly Work, yang didukung oleh Shen Gong Heavenly Venerate yang tangguh, dan bahwa Ji Ruyue memegang posisi sangat penting di dalam Heavenly Work, keluarga Ji tidak perlu bersusah payah mengatur aliansi pernikahan dengan faksi-faksi Heavenly Venerate lainnya melalui turnamen bela diri. Menjalin aliansi dengan Heavenly Work saja sudah cukup. Di antara berbagai faksi papan atas yang dipimpin oleh Heavenly Venerate di kalangan umat manusia, Heavenly Work tak diragukan lagi merupakan salah satu yang terbaik. Bagus. Shen Gong Heavenly Venerate tertawa lepas, menarik kembali auranya, lalu terdiam. Hanya inilah yang bisa ia lakukan untuk Qin Chen. Leluhur Ji Tianyao, kami penasaran bakat luar biasa seperti apa yang dimiliki Ji Ruyue hingga memicu persaingan sengit antara talenta muda dari Heavenly Work dan Sekte Dewa Petir. Mengapa tidak memanggilnya keluar agar kami bisa melihatnya? Benar sekali, dia bukan hanya seorang jenius dari keluarga Ji tetapi juga seorang tetua di Heavenly Work, dia pastilah sosok yang sangat istimewa. Kami semua sangat penasaran sekarang. Hahaha, tolonglah, leluhur Ji Tianyao. Panggil dia keluar agar kami bisa melihatnya. Melihat suasana yang mulai mencair, para ahli dari berbagai faksi mulai bersuara. Mereka benar-benar penasaran, seperti apa sebenarnya sosok Ji Ruyue ini. Wanita dengan pesona memukau yang mampu menarik perhatian faksi-faksi Heavenly Venerate papan atas. Sosok yang begitu berarti bagi Qin Chen dan menjadi sasaran permusuhan terbuka dari Istana Dewa Bintang serta Gunung Ilahi Dayu. Ji Tianyao tersenyum kecut. Hadirin sekalian, saya sungguh meminta maaf. Ji Ruyue saat ini sedang menjalankan misi dan tidak bisa hadir. Namun, yakinlah, para murid klan Ji semuanya memiliki kecantikan yang memukau. Ruyue telah berada di klan kami kurang dari 1 abad. Namun ia sudah mencapai alam venerable. Saya yakin dia tidak akan mengecewakan kalian. Kurang dari 1 abad, dan sudah mencapai alam venerable. Asteris. Suara orang-orang yang menarik napas tajam karena terkejut terdengar riuh di tengah kerumunan. Jika apa yang dikatakan Ji Tianyao itu benar, maka Ji Ruyue memang luar biasa. Dia kemungkinan besar bahkan lebih mengesankan daripada Ji Xinyi. Saat ini, Ji Xinyi sudah benar-benar terlupakan. Dia menatap tajam ke arah Qin Chen dengan penuh amarah. Matanya seolah menyemburkan api. Mengingat Qin Chen adalah seorang jenius bela diri yang luar biasa, mustahil baginya untuk tidak merasa iri pada Ruyue. Padahal, pria inilah yang telah mengacaukan kompetisi bela diri demi pernikahan yang melibatkannya. Kini, perhatian semua orang sepenuhnya tertuju pada Ji Ruyue, sehingga tidak ada lagi tempat baginya, yang seharusnya menjadi tokoh utama dalam acara tersebut. Leluhur, tepat saat itu, Ji Tianqi menghampiri Ji Tianyao dan mengirimkan pesan telepati dengan cemas. Ruyue sudah ditetapkan sebagai gadis suci dan dijodohkan dengan kepala klan Xiao. Jika keadaan terus seperti ini. Bab 4269. Peringatan tegas. Diamlah. Ji Tianyao melirik Ji Tianqi dengan tatapan dingin. Pilihan apa lagi yang aku miliki? Jika kita tidak melakukan ini, Yang Mulia Shen Gong bisa saja mengacaukan klan Ji. Kita sudah melewati titik tanpa jalan kembali. Anak panah sudah melesat dari busurnya. Meskipun Ji Ruyue juga dijadwalkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri demi memperebutkan dirinya. Dia tidak ada di sini saat ini. Kita bisa membahas cara menangani masalah itu nanti. Tetapi untuk saat ini, inilah satu-satunya tindakan yang bisa diambil. Saat ini,
Pandangan semua orang di arena tertuju pada Qin Chen dan Yang Mulia Leia, yang berdiri di tengah aula besar. Aku berterima kasih kepada leluhur klan Ji karena telah memberikan kesempatan ini kepada Ruyue, ujar Qin Chen dengan suara lantang. Dia kemudian menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda hormat kepada perwakilan berbagai faksi besar yang hadir. Para sahabat, ketua sekte, dan pemimpin klan, aku sudah menyatakan bahwa Ruyue adalah istriku. Karena klan Ji telah memutuskan untuk mengadakan kompetisi bela diri guna menentukan pasangan masa depannya. Izinkan aku menyampaikan kenyataan pahit di awal. Ruyue adalah istriku. Jadi aku pasti akan memenangkan kompetisi ini. Jika ada di antara kalian yang tertarik pada wanita dari klan Ji, silakan mengejar Ji Xinyi saja. Qin Chen menyapu pandangannya ke arah kerumunan. Ji Xinyi adalah putri dari kepala klan Ji. Aku berasumsi bahwa kalian semua datang ke kompetisi ini bukan hanya untuk mencari istri bagi murid-murid kalian, tetapi juga untuk menjalin kemitraan yang menguntungkan dengan klan Ji kuno. Ji Xinyi tak diragukan lagi. Adalah kandidat terbaik untuk itu. Jadi, jika murid-muridmu ingin memperebutkan Ji Xinyi, aku tentu tidak akan menghalangi mereka. Namun, jika ada yang berani mengincar Ruyue, maka, terus terang saja. Aku tegaskan sejak awal, aku tidak akan memberi ampun kepada siapapun yang berani maju. Jadi, saat waktunya tiba, jangan salahkan aku, Qin, karena bertindak kejam. Hari ini seharusnya menjadi momen bahagia bagi Nona Xinyi. Dan aku datang untuk menyampaikan ucapan selamat, bukan untuk mencari masalah. Kalian yang berharap bisa memenangkan hati Nona Xinyi bebas menantang siapapun yang kalian inginkan, asal jangan menantangku. Suara Qin Chen berubah dingin saat ia melanjutkan. Jika ada yang mengincar Ruyue, tidak perlu menantang orang lain. Hadapi saja aku, Qin Chen, dan aku akan meladeni kalian semua. Setelah mengatakan itu, ia melirik tajam ke arah Yang Mulia Surgawi Kuang Lei dan penguasa Istana Dewa Bintang, lalu mengarahkan pandangannya pada penguasa Gunung Dayu. Ia mengucapkan setiap kata dengan jelas, siapapun kalian, jika berani mengincar Ruyue, hadapilah aku. Tapi jangan salahkan aku jika nanti aku bertindak keras tanpa peringatan. Setelah berkata demikian, Qin Chen hanya berdiri diam di ruang terbuka di tengah aula besar. Wajah Ji Xinyi kembali memerah padam karena marah. Ia tidak menyangka Qin Chen akan berbicara dengan kesombongan yang begitu mendominasi. Meskipun Qin Chen mengakui bahwa orang lain boleh memperebutkan dirinya, sikap tegasnya dalam membela Ruyue membuat Ruyue mencuri seluruh perhatian, sehingga ia, sang tokoh utama acara tersebut, justru terpinggirkan menjadi sekadar pemeran pendukung. Bagaimana mungkin ia tidak murka? Wanita mana yang tidak ingin menjadi pusat perhatian dan bersinar di hadapan para tokoh hebat layaknya seorang putri? Namun, lihatlah situasinya sekarang. Bukan hanya dia, Yang Mulia Leia, yang berdiri di dekat situ, juga tampak sangat marah. Ia jelas-jelas sudah melangkah maju. Namun Qin Chen bahkan tidak meliriknya sedikit pun dari awal hingga akhir. Keheningan sesaat menyelimuti aula besar itu. Kata-katanya sungguh mendominasi. Apakah dia benar-benar berniat menantang semua orang jika murid-murid dari berbagai faksi memutuskan untuk mengincar Ji Ruyue? Namun, tak ada seorang pun yang angkat bicara saat itu. Karena sosok yang berdiri di tengah aula besar, berhadapan langsung dengan Qin Chen, adalah Yang Mulia Leia, seorang jenius dari Sekte Dewa Petir. Semua orang menanti-nanti apa yang akan dikatakan oleh Yang Mulia Leia. Wakil Kepala Aula Qin, kau memang memancarkan aura yang mengesankan. Tetapi kau juga terlalu sombong. Mengklaim bahwa Ji Ruyue sudah menjadi milikmu. Itu sungguh menggelikan. Kompetisi bela diri demi pernikahan adalah ajang bagi yang kuat untuk memenangkan hati sang jelita. Aku, Yang Mulia Leia dari Sekte Dewa Petir, ingin melihat apakah kekuatanmu sehebat nada bicaramu. Saat dia berbicara, aura menakutkan dari kekuatan tingkat Yang Mulia melonjak keluar dari tubuhnya. Asteris boom. Asteris seketika. Ruang di sekitarnya dibanjiri oleh sambaran petir tiada henti, mengubah area tersebut menjadi lautan petir. Dalam sekejap, semua orang di dekat pusat aula mundur. Sementara sebuah formasi agung yang memancarkan energi kacau bangkit menyelimuti ruangan itu. Semua orang mengenali formasi tersebut sebagai formasi pelindung keluarga Ji, yang dirancang untuk mencegah gelombang kejut pertarungan merusak kediaman mereka. Bagaimanapun juga, bentrokan antara para Yang Mulia melepaskan daya hancur yang luar biasa. Awalnya Qin Chen tidak memedulikan Leia, namun melihat pria itu melangkah maju, dia mencibir dalam hati. Orang itu hanyalah seorang bodoh. Dan Sekte Dewa Petir pun sama bodohnya karena membiarkan diri mereka dijadikan pion oleh Istana Dewa Bintang. Namun, karena pria itu sendiri yang mencari mati,
Qin Chen tidak keberatan untuk melayaninya. Sembari melangkah mondar-mandir dan mengejek Qin Chen, Lei Ya menangkupkan tangan memberi hormat kepada Ji Tianyao dan semua yang mulia surgawi yang hadir. Cedera adalah hal yang tak terelakkan dalam duel. Aku ingin bertanya, jika aku secara tidak sengaja melukai atau bahkan membunuh wakil kepala Aula Qin, bagaimana hal itu akan dipandang? Sebelum Ji Tianyao sempat berbicara, penguasa Istana Dewa Bintang mendengus dingin. Jika dia tidak memiliki kemampuan yang memadai dan akhirnya tewas, itu salahnya sendiri. Sebaiknya dia mundur saja, tidak perlu memaksakan diri naik ke sini dan mempermalukan dirinya sendiri. Lalu, bagaimana pendapat Tuan Sengong Tianzun? Lei Ya menatap ke arah Sengong Tianzun, mengingat Qin Chen adalah murid dari faksi Heavenly World. Sengong Tianzun tersenyum tipis kepada Lei Ya. Penguasa Istana Dewa Bintang benar, jika kemampuan seseorang kalah unggul, kematian adalah konsekuensi yang harus diterima. Meskipun Qin Chen berasal dari Heavenly World, aku berjanji bahwa jika dia tewas dalam duel ini, Heavenly World tidak akan menuntut pertanggungjawaban siapapun. Bagaimana menurutmu, Heavenly Venerate Kuang Lei? Itu sangat cocok bagiku. Cibir Heavenly Venerate Kuang Lei dari Sekte Dewa Petir. Venerable Lei Ya menangkupkan kedua tangannya ke arah Sengong Tianzun. Kalau begitu, terima kasih atas penjelasannya, Tuan Sengong Tianzun. Aku mengerti sekarang. Setelah berkata demikian, ia mengangkat tangannya, membuat bola petir melayang di atas kepalanya. Sementara sebuah tombak petir, harta karun tingkat Human Venerate, muncul dalam genggamannya. Ia kemudian melirik Qin Chen dengan tatapan dingin dan meremehkan. Aku mengincar Jiru Yue. Lalu apa yang bisa kau lakukan? Kau menyebut dirimu sebagai suaminya. Tetapi aku sudah lama menganggapmu sebagai gangguan yang menyakitkan mata. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu bahwa hanya pahlawan sejati yang pantas memenangkan hati wanita cantik itu. Terserah kau saja. Aura dingin memancar dari seluruh tubuh Qin Chen. Niat membunuh yang hebat melonjak seketika saat Venerable Lei Ya menyatakan ketertarikannya pada Ru Yue. Bahkan para ahli lain yang duduk di aula besar itu dapat merasakan dengan jelas niat membunuh yang tak terbatas yang memancar dari diri Qin Chen. Beberapa murid dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah mau tak mau menggigil tanpa sadar. Niat membunuh yang begitu dahsyat. Banyak ahli tingkat Heavenly Venerate diam-diam merasa takjub, melihat niat membunuh yang meluap-luap dari Qin Chen. Semua orang menyadari bahwa dia bukan sekadar ahli dalam penyempurnaan artefak. Dia pastilah sosok kejam yang telah membunuh tak terhitung banyaknya orang. Namun, terlepas dari auranya yang menakutkan, energi yang sebenarnya diperlihatkan Qin Chen hanyalah setingkat Human Venerate. Kekuatan kekacauan yang mengalir di dalam tubuhnya sepenuhnya menyembunyikan tingkat kultivasi aslinya, yaitu puncak Earth Venerate, sehingga mustahil bagi para Heavenly Venerate tingkat puncak yang hadir di sana untuk mengetahui kenyataannya. Hahaha, hanya seorang Human Venerate. Apa kau pikir aku takut padamu? Pergilah ke neraka. Meskipun niat membunuh yang dipancarkan Qin Chen sangat kuat, Venerable Lei Ya sama sekali tidak mempedulikannya. Di ranah Venerate, dia tidak takut pada siapapun dan memiliki keyakinan besar akan kekuatannya sendiri. Bab 4270, satu-satunya kesempatan. Boom! Begitu Yang Mulia Lei Ya selesai berbicara, bola petir yang melayang di atas kepalanya seketika meledakkan kekuatan petir yang tak terbatas. Lautan petir yang luas menelan segalanya, mengubah aula besar itu menjadi samudera guntur. Pada saat yang sama, tombak petir di tangannya berkilat hebat. Pancaran cahayanya begitu kuat hingga membuat kulit beberapa ahli di alam Earth Venerable terasa perih dan mati rasa. Dalam sekejap, seluruh tubuh Yang Mulia Lei Ya berubah menjadi petir. Menyerupai raksasa yang terbuat dari guntur, aura yang dipancarkannya membuat ekspresi semua orang berubah. Aura yang sangat kuat, kekuatan petir itu adalah fisik Dewa Petir. Dia memiliki afinitas bawaan yang luar biasa terhadap Dao Agung Petir. Dia kemungkinan besar telah menguasai teknik, bayangan Dewa Petir, milik Sekte Dewa Petir. Pantas saja dia begitu percaya diri. Luar biasa, jika pemuda ini mendapatkan kesempatan yang tepat, Sekte Dewa Petir mungkin akan melahirkan seorang ahli Heavenly Venerable lagi 10.000 tahun dari sekarang. Banyak orang yang hadir berbisik-bisik dan membicarakan pemandangan itu. Setiap orang yang datang ke klan Kunoji adalah ahli tingkat atas dengan ketajaman pengamatan yang luar biasa. Mereka bisa melihat sekilas bahwa Yang Mulia Lei Ya bukanlah sosok sembarangan. Meskipun Yang Mulia Lei Ya hanya berada di alam Human Venerable, aura yang dipancarkannya menyaingi aura seorang Earth Venerable. Bocah, matilah. Di tengah gemuruh petir yang tak terbatas, kilatan petir memancar dari mata Yang Mulia Lei Ya saat ia menghujamkan tombak petirnya dengan ganas ke arah Qin Chen.
Dengan satu serangan itu, langit dan bumi seolah-olah hancur berkeping-keping, dan segala keberadaan tampak ditakdirkan untuk musnah selamanya. Kekuatan petir, konyol, 6 jalan reinkarnasi, seni pedang hidup mati. Saat melihat seseorang berani menginginkan Ruyue, Qin Chen tidak memikirkan hal lain, hanya niat membunuh yang meluap-luap. Dengan tatapan dingin, ia segera mengaktifkan harta karun, sungai 10.000 pedang. Namun, ia tidak melepaskan kekuatan penuhnya, melainkan hanya mengaktifkan sebagian kecil dari kekuatannya. Seketika, seberkas cahaya pedang yang membubung tinggi ke angkasa memancar dari pedang emas kecil di tangan Qin Chen. Tanpa ragu sedikit pun, ia menebaskannya ke arah yang mulia Leia. Hidup dan mati, reinkarnasi, serta dendam abadi. Serangan Qin Chen semata-mata bertujuan untuk menghabisi musuh, tanpa memedulikan nasib setelah kematian. Yang mulia Leia melihat bahwa lawannya hanya menggunakan pedang kecil, atau lebih tepatnya, sebuah pedang emas mungil yang tampak biasa saja. Namun, saat pedang emas itu memancarkan sinarnya, rasa takut tiba-tiba muncul di dalam dirinya. Aura pedang yang menjulang tinggi, begitu dahsyat hingga seolah mampu menutupi matahari dan langit, tampak sanggup memutus segalanya. Bahkan siklus langit, bumi, dan reinkarnasi itu sendiri. Ia segera tersadar, Qin Chen di hadapannya memiliki kekuatan yang mengerikan. Sambil meraung penuh amarah, ia membangkitkan energi tingkat venerabel di dalam tubuhnya. Kilatan petir yang dahsyat menyembur dari tombak petirnya, membubung ke angkasa saat ia melancarkan serangan membabi buta ke arah Qin Chen. Asteris boom, asteris. Dua kekuatan dahsyat berbenturan di tengah kehampaan. Dengan rasa ngeri, Yang Mulia Leia mendapati bahwa kekuatan petirnya sendiri gemetar, seolah-olah ia merasakan kehadiran sesuatu yang sungguh menakutkan. Rasanya seperti seorang bawahan yang berhadapan dengan kaisar, atau seekor semut yang menghadapi naga ilahi. Aliran energi venerabelnya melambat drastis, menjadi begitu lamban hingga ia bahkan kesulitan untuk memadatkannya. Teknik pedang macam apa ini? Yang Mulia Leia dicekam oleh ketakutan yang luar biasa. Namun, tebasan pedang Qin Chen melesat dengan kecepatan luar biasa dan momentum yang tak terbendung, sebuah kekuatan ganas yang mustahil dihentikan. Pedang itu seolah akan mengejarnya hingga ke ujung dunia atau bahkan melintasi 6 alam reinkarnasi. Takkan berhenti sebelum ia tewas. Tidak, teriak Yang Mulia Leia dalam keputusasaan. Bahkan saat kata itu baru saja terucap, tombak petir yang telah ia lepaskan hancur seketika. Lebih jauh lagi, setelah membelah tombaknya, cahaya pedang itu menghantam bola petir yang melayang di atas kepalanya. Diiringi dentuman keras, bola petir itu, sebuah harta karun sekte Dewa Petir, meledak berkeping-keping. Ia mencoba menghindar, namun sudah terlambat. Seberkas cahaya pedang yang mengerikan telah sepenuhnya melahap dirinya. Asteris plat, asteris. Kabut darah menyembur. Bahkan sebelum Venerable Leia sempat bereaksi, ia telah ditebas oleh pedang Qin Chen. Asteris ses. Asteris. Cahaya pedang itu berkecamuk hebat. Tubuh Venerable Leia, yang begitu gagah perkasa layaknya Dewa Petir, terkoyak hancur. Pada saat yang sama, lautan jiwa di dalam pikirannya seketika dimusnahkan oleh cahaya pedang tersebut, lenyap tak berbekas dan berubah menjadi debu. Aula besar itu seketika menjadi sunyi senyap. Satu tebasan pedang telah menewaskan seorang jenius tiada taraf dari tingkat venerabel. Tak lain adalah Venerable Leia, putra suci dari Sekte Dewa Petir. Saat tubuhnya meledak, serpihan daging dan darah yang jatuh ke tanah seketika hangus menjadi abu, tercabik-cabik oleh sisa-sisa ki pedang yang masih tertinggal. Pemandangan itu sungguh mengerikan. Hanya genangan darah pekat yang tersisa. Sementara tubuhnya hancur berkeping-keping. Para Heavenly Venerate dari berbagai faksi besar terkesiap kaget. Kapan terakhir kali mereka menyaksikan seorang Venerable dengan kekuatan sedahsyat itu? Hanya dengan satu tebasan pedang, seorang jenius luar biasa di tingkat Venerable tewas. Sebuah serangan yang lebih dulu menghancurkan harta karun pamungkas lawannya. Tombak petir dan bola petir, sebelum akhirnya membelah tubuhnya tepat dari tengah dahi. Bahkan kedua harta karun pamungkas itu pun tak mampu menahan niat membunuh yang begitu hebat. Bahkan sosok sehebat Venerable Leia pun tak mungkin bisa menghindarinya. Mendominasi. Serangan itu benar-benar mendominasi segalanya. Kebencian sebesar apa yang mampu memicu niat membunuh dan kekuatan eksplosif sedahsyat itu? Leia, Kuang Lei Tianzun, yang sesaat sebelumnya masih tersenyum, kini meraung karena terkejut dan murka. Dengan mata melotot penuh amarah, ia bergerak, bersiap menerjang ke tengah aula besar tersebut. Tiba-tiba, terdengar dengusan dingin. Senggong Tianzun mengangkat tangannya. Dan seketika itu pula,
Kekuatan dahsyat seorang Heavenly Venerate tingkat puncak memancar keluar, menghalangi jalan Kuang Lei Tianzun. Apa-apaan ini? Kuang Lei Tianzun. Korban jiwa adalah hal yang wajar dalam pertandingan tanding. Tentu saja ketua Sekte Dewa Petir yang terhormat tidak akan kehilangan kendali diri dan mencoba melanggar aturan. Bukan. Itu hanyalah kematian satu murid. Mengapa harus diributkan? Sengong Tianzun melirik Kuang Lei Tianzun dengan santai, sambil tersenyum tipis. Kau, ekspresi ketua Sekte Dewa Petir menunjukkan kemarahan yang meluap-luap. Wajahnya memucat lalu memerah. Darah bergejolak di dalam tubuhnya hingga ia hampir memuntahkan darah segar. Namun ia tetap tak mampu berkata-kata untuk waktu yang lama. Memang, kemungkinan adanya korban jiwa telah diakui sebelumnya. Bagaimana mungkin ia menuntut pembalasan sekarang? Terlebih lagi, dengan kehadiran Sengong Tianzun di sana, bagaimana mungkin ia berani membalas? Para yang mulia surgawi Heavenly Venerate di sekitarnya pun tertegun. Mata mereka dipenuhi rasa terkejut. Apa maksudnya dengan hanya satu murid yang tewas dan meributkan hal sepele? Yang mulia surgawi Leia adalah murid yang menerima ajaran langsung secara tertutup, pewaris sejati dari yang mulia surgawi Kuang Lei. Sosok sekaliber itu sangat langka di seluruh Sekte Dewa Petir. Kehilangan satu orang saja akan membuat yang mulia surgawi Kuang Lei merasakan kepedihan yang luar biasa. Yang mulia surgawi Sengong ini benar-benar kejam. Tidak ada yang berani meremehkan yang mulia surgawi Sengong. Pria itu bagaikan harimau yang tersenyum, menyembunyikan belati di balik seringainya. Di tempat lain, keluarga Ji juga benar-benar terpana. Dengan tewasnya seorang murid Sekte Dewa Petir, yang mulia surgawi Kuang Lei, yang tidak bisa melampiaskan kemarahannya kepada Heavenly Work, pasti akan mengalihkan kekesalannya kepada keluarga Ji. Setelah keheningan yang panjang, Ji Tianyao berbicara dengan suara kering dan tegang. Dalam pertarungan pertama, wakil kepala Aula Qin dari Heavenly Work adalah pemenangnya. Penguasa Istana Dewa Bintang juga memasang wajah kelam. Ia menatap Qin Chen dengan dingin. Ia tidak pernah menyangka Qin Chen akan begitu tangguh. Dulu, Qin Chen hanya berada di puncak alam Saint Lord, kini. Meskipun hanya seorang venerable, ia telah membunuh Venerable Leia dengan satu tebasan pedang. Pria ini tidak boleh dibiarkan hidup. Jika dia dibiarkan terus berkembang, masa depan seperti apa yang menanti Istana Dewa Bintang? Pemuda ini harus mati. Dan turnamen bela diri demi pernikahan ini adalah satu-satunya kesempatan sah bagi Istana Dewa Bintang untuk memastikan hal itu terjadi.